Bagaimana mungkin meskipun kita masih punya beberapa koin emas, kita tidak punya penghasilan dan tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, kata Zen cepat, jelas masih mempertahankan gaya hidup hemat yang ia jalani selama menjadi pengembara. Terserah, kata Xiao Hong acuh tak acuh, lalu bangkit dan kembali ke kamarnya, menutup pintu di belakangnya. Duduk di meja yang baru diperbaiki, saya menajamkan pensil hingga tajam dan mulai mencoret-coret dan menggambar dengan cepat di buku catatan saya. Hal pertama yang harus dilakukan Xiao Hong adalah mengekstrak konten inti dari mengendalikan perubahan dan kemudian melakukan serangkaian deduksi. Selain itu, ada pula penciptaan rune pengumpulan daya manipulasi dan rune konversi daya manipulasi, dan lain-lain. Pendek kata, jika kaki kanan seseorang memang mengandung kekuatan level Sky Soaring, ia harus segera menggunakannya melalui teknologi inti transformasi Sky Soaring agar kekuatan ini dapat bekerja untuk dirinya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, buku catatan Xiao Hong dipenuhi dengan tulisan tangan yang padat, diagram, dan rumus. Buku catatan lain mencantumkan lusinan bahan yang mungkin dibutuhkan, dengan perkiraan awal nilainya mencapai beberapa ribu koin emas. Dulu di Skyrim atau di altar, beberapa ribu koin emas tidak berarti apa-apa bagi Xiao Hong, tetapi di sini, saat ini, beberapa ribu koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Terlebih lagi, bahan-bahan yang didaftarkan Xiao Hong setidaknya berada pada level keempat atau kelima Master Tamer, dan pada level tertinggi Grand Master Tamer, karena hanya dengan cara inilah efeknya dapat dimaksimalkan. Namun, di planet ini, Xiao Hong dapat mengetahui dari potongan percakapan bahwa orang dengan pangkat tertinggi hanyalah seorang Master level 3, dan bahwa dia juga seorang kolonel di satu-satunya garnisun di sini, pangkalan militer Lengqiu. Bayangkan, bagaimana mungkin planet seperti itu bisa menambang material berkualitas tinggi dan planet lain tentu saja tidak akan memasok material tersebut ke planet ini. Secara khusus, kerajaan Sangbang Zenyi memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap semua jenis bahan rune magis, kecuali rune obat. Tepat saat Xiao Hong kebingungan, raut wajahnya sedikit berubah. Melalui jendela kayu, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat Bos Chen berjalan ke arah mereka sendirian menuruni lereng bukit, membawa ransel besar yang isinya tidak diketahui. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Hong menyipitkan matanya sedikit, berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, Bos Chen telah memasuki halaman dan mengetuk pintu beberapa kali dengan lembut, suaranya terdengar sangat lembut dan penuh hormat. Saat itu, Zen, yang sedang sibuk di dapur, bergegas menghampiri pintu, mengintip melalui celah pintu, lalu membuka pintu dan menyapa dengan hangat, "Oh, ini Tuan Chen. Silakan masuk. Saya ingin tahu apakah Tuan Su tinggal di sini." Bos Chen menatap Zen dengan ekspresi hormat, senyumnya menunjukkan kelicikan khas seorang pengusaha. "Mereka ada di dalam, silakan masuk." Xiao Hong, yang sedang duduk di mejanya, perlahan-lahan memasukkan kedua buku catatan di tangannya ke dalam laci, melalui pintu. Detik berikutnya, pintu Xiao Hong terbuka sedikit, memperlihatkan separuh tubuh Bos Chen. Ia tampak waspada, dan itu tidak mengejutkan. Xiao Hong berhasil dengan mudah mengalahkan 8 apoteker, dan dari serangkaian tindakan Xiao Hong, Bos Chen tahu bahwa Xiao Hong bukan orang biasa. Bagaimana mungkin Bos Chen tidak mencoba untuk memenangkan hati orang seperti itu? "Saya, Tuan Chen, menyampaikan rasa hormat saya kepada Tuan Su. Saya dengar dari Xinghua, pemilik restoran kecil ini, bahwa Tuan Su baru saja pindah ke sini. Karena terburu-buru, saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Su atas rumah barunya dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya karena telah menyelamatkan nyawa putri saya," kata Tuan Chen dengan hormat sambil masuk. Sambil berbicara, Bos Chen meletakkan ransel besar di samping Xiao Hong dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat seperangkat alat pembuat pola yang sangat indah, dan bahkan 6 tabung reaksi giok kristal seukuran ibu jari. Giok kristal ini merupakan barang khusus dari kerajaan Sangbang Zenyi. Daya tembus cahayanya bahkan lebih tinggi daripada kaca kristal, dan juga sedikit meningkatkan daya retensi cairan pola ajaib. Itu adalah barang yang benar-benar mewah. Selain itu, terdapat cincin ajaib komunikasi yang dikemas dengan indah. Di desa Sidong, hanya sedikit orang yang mampu menggunakan cincin ajaib komunikasi ini, biasanya mereka adalah keluarga kaya. Meskipun disebut hadiah kecil, sebenarnya hadiah itu sangat murah hati. Ini juga menunjukkan kelihayan Bos Chen. Ia selalu memberikan hadiah yang disesuaikan dengan selera penerimanya. Ia bisa merasakan bahwa Xiao Hong adalah seorang apoteker sejati, seorang apoteker yang bisa membuat pola. Begitu seseorang menjadi apoteker yang bisa membuat pola, ia pasti akan menyukai alat yang digunakan untuk membuat pola. Faktanya,
Tuan Chen benar-benar menyampaikan hal yang benar, apa yang dikirimnya benar-benar dibutuhkan Xiao Hong. Satu-satunya kekurangan dari set alat ukir ini adalah tidak adanya pisau ukir. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Kerajaan Sangbang Zenyi memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap pisau ukir. Kebanyakan pisau ukir yang tersedia di pasaran murah dan tidak layak pakai. Jika Tuan Su membutuhkannya, saya bisa mencarikannya untuk Anda di pasar gelap kapan-kapan, lanjut Bos Chen. Tuan Chen, Anda sudah membuat keributan besar, Anda pasti menginginkan sesuatu dari saya, kan? Tuan Chen cerdik, dan Xiao Hong juga bukan orang bodoh. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat ia memainkan tabung reaksi kristal di atas meja dan bertanya dengan lembut. Baiklah, Bos Chen menggosok-gosokkan kedua tangannya, lalu berkata dengan agak gugup, setelah kau pergi hari itu, aku tiba-tiba memikirkan cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Kau tahu cara membuat pola obat, dan aku spesialis menjual tanaman obat. Jika kita bekerja sama, kita akan tak terkalahkan. Seperti yang mungkin kau tahu, setelah tanaman obat dibuat menjadi pola obat, harganya naik beberapa kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Lagi pula, hanya ada 3 orang di kota Xiaolong yang bisa membuat pola obat. Pola obat sedang langka. Jika kita turunkan sedikit harganya, kita tidak perlu khawatir tentang penjualan. Bagaimana kalau kita bagi keuntungan bersihnya? Ide Tuan Chen memang bagus untuk Xiao Hong. Sebenarnya, Xiao Hong sedang sangat membutuhkan uang saat ini, tetapi di permukaan, ia tampak tidak tertarik dan bahkan menunjukkan senyum dingin. Saya sendiri yang membuat pola obatnya. Membelahnya menjadi 2 kalau Tuan Chen mau bekerja sama, dia harus menunjukkan ketulusan hatinya, kata Xiao Hong dengan tenang, lalu perlahan memasukkan kembali tabung reaksi giok kristal ke dalam alur yang ditopang spons. Meski hanya isyarat kecil, Bos Chen tetap bisa melihat tipuannya. Xiao Hong sudah agak tidak puas. Jika Xiao Hong mengembalikan hadiah itu, berarti negosiasi telah gagal total. Sebenarnya, siapa Xiao Hong? Dia adalah pendiri Tianxie Group dan Hunter Group. Terlalu mudah baginya untuk memanipulasi pengusaha kecil seperti ini. Itu, tidak perlu bicara, kita bagi keuntungan bersihnya 20-80, aku dapat 80% dan kamu 20%. Kamu harus tahu kalau kamu dapat 2 lapis itu gratis. Xiao Hong sedikit mengalihkan pandangannya ke arah Bos Chen, nadanya tidak memberi ruang untuk penolakan. Faktanya tetap sama, jika Xiao Hong mendapatkan materi dan memproduksinya sendiri, ia bahkan tidak akan bisa mendapatkan 2 lapis keuntungan Bos Chen. Xiao Hong melakukan ini hanya untuk satu tujuan, memanfaatkan saluran penjualan Bos Chen dan membuat Bos Chen menjadi pusat perhatian sehingga ia bisa menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Di sisi lain, ketika Tuan Chen mendengar Xiao Hong melakukan ini, ia langsung terpikir. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong akan menetapkan standar yang tepat pada batas bawah yang bisa ia terima, tidak lebih atau kurang sedikit pun. Siapa sebenarnya pria di depanku ini? Bos Chen bertanya-tanya lagi dalam hati. Di planet yang hampir terisolasi ini, ia hanya tahu sedikit tentang Xiao Hong atau bahkan dunia luar. Bahkan mengetahui bahwa Raja Lord Daeron yang mendominasi di planet Demonbon sangat berbeda dari Xiao Hong yang acak-acakan saat ini, jelaslah bahwa perbedaannya sangat besar. Baiklah, baiklah. Setelah berpikir sejenak, Bos Chen akhirnya setuju. Saya hanya ingin tahu berapa banyak pola pengobatan yang bisa dibuat oleh Tuan Su dalam sehari. Berapa banyak yang kau butuhkan? Tanya Xiao Hong balik. Kalau kualitas pola obatnya bagus dan jalur penjualannya terbuka, tentu makin banyak makin baik. Idealnya, kita bisa menyediakan 200 per minggu, kata Bos Chen sambil tersenyum, terdengar agak serakah. 200? Xiao Hong melirik Bos Chen, ekspresinya tidak berubah. Lalu 100? Bos Chen bertanya ragu-ragu, melihat Xiao Hong tidak puas. Xiao Hong tidak menanggapi, tetapi mengulurkan 5 jari kasar dan melambaikannya di depan Bos Chen. Tidak mungkin 50, kan tidak apa-apa juga. Bos Chen tidak bisa membaca pikiran Xiao Hong, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Sebenarnya, saat ini, Xiao Hong telah sepenuhnya menekan sedikit aura Bos Chen. 500. Kalau penjualanmu lebih baik lagi, aku bisa memberimu 1000 seminggu, kata Xiao Hong tenang. Sebenarnya, ini perkiraan konservatif dari Xiao Hong. Xiao Hong juga tahu bahwa rune sihir yang dibutuhkan Bos Chen kemungkinan adalah rune pengendali magang level 2 atau 3. Dengan kekuatan Xiao Hong saat ini, rune pengendali magang level 2 atau 3 itu sangat mudah dibuat, hanya butuh waktu paling lama 2 menit untuk membuatnya, dan ia bisa membuat 30 rune dalam 1 jam. Mendengar angka yang diungkapkan Xiao Hong, Bos Chen benar-benar tercengang. Pikirannya, bagaikan komputer yang dicetak ajaib, mulai menghitung dengan panik. Sekalipun dijual dengan harga murah,
rune pengobatan Apprentice Master level 2 seharusnya terjual setidaknya 1 koin emas, dengan biaya hanya 2 koin perak. Dengan kata lain, satu rune pengobatan akan menghasilkan keuntungan bersih 80 koin perak, dan keuntungan bersih 400 koin emas dalam seminggu. Bos Chen kemudian akan menerima 80 koin emas. 80 koin emas seminggu. Memikirkannya saja sudah membuat Bos Chen pusing. Bagi pengusaha kecil seperti dia, angka itu tak terbayangkan. Hampir 10 kali lipat penghasilannya sebelumnya. Ada pertanyaan lain, tanya Xiao Hong dengan nada tenang, memperhatikan wajah Bos Chen yang terkadang pucat dan terkadang memerah. Tidak, tidak. Bos Chen menjawab dengan suara serak, merasa seolah-olah tubuh Xiao Hong mulai memancarkan cahaya seperti koin emas. Tidak, pergi saja dan persiapkan. Aku akan membuat 100 untuk saat ini, dan kamu bisa menggunakannya untuk mengujinya, kata Xiao Hong lembut, mengambil tabung reaksi kristal itu lagi dan mengaguminya. Oh, jawab Tuan Chen hampir tanpa sadar. Akan tetapi, saat Tuan Chen hendak berbalik untuk pergi, dia sepertinya teringat sesuatu lagi dan mulai ragu-ragu. Tuan Chen, apakah ada hal lain? Xiao Hong sedikit mengangkat kelopak matanya dan bertanya. Kalau boleh tahu, Tuan Su seharusnya bukan hanya seorang penunggang kuda level 4 atau 5 seperti yang diklaim para apoteker junior itu, kan? Bos Chen memberanikan diri, menoleh sedikit, dan bertanya. Jika ini pernah terjadi sebelumnya di Bintang Ibel, Xiao Hong pasti akan sangat waspada. Namun saat ini, ia tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang salah, dan dengan santai bertanya, menurutmu, aku seharusnya berada di level berapa? Menurut pendapatku, dia setidaknya harus menjadi master dari Reading Master, atau bahkan di level keempat atau kelima. Aku sudah menghitung kasarnya, dan mustahil bagi seseorang di level Reading Master untuk membuat 500 pola obat dalam seminggu. Bos Chen melirik Xiao Hong, lalu mengalihkan pandangannya, tidak berani menatapnya terlalu lama. Kau sepertinya cukup tertarik dengan tingkat kendali kekuatanku, kata Xiao Hong sambil tersenyum, sedikit bersandar di kursi kayu tua itu, tanpa memberikan jawaban langsung. Sikapnya yang tenang sangat kontras dengan tatapan tegang di mata Bos Chen. Aku berpikir, karena Tuan Su dan aku sekarang menjalin hubungan kerja sama, kita berada di perahu yang sama. Kalau begitu, aku ingin tahu apakah Tuan Su ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup untung besar. Bos Chen melangkah maju, merendahkan suaranya, dan berkata dengan ekspresi misterius. Tuan Chen, tolong bicara terus terang. Ekspresi Xiao Hong berangsur-angsur menjadi serius saat ia bertanya. Baiklah, tapi aku percaya pada Tuan Su dan berharap beliau bisa merahasiakannya. Sejujurnya, beberapa tahun yang lalu, ketika aku pergi ke pegunungan bersama beberapa orang kepercayaan untuk mengumpulkan tanaman obat, kami menemukan sebuah gua binatang roh. Sepertinya ada binatang roh yang sangat kuat di dalamnya, yang tidak bisa ditangani oleh anak buah Leng Qiuxing. Jika Tuan Su cukup terampil, kau bisa mengajak orang kepercayaanku untuk melihatnya. Setelah kita menangkap seekor binatang roh, kita akan kaya raya. Bos Chen akhirnya berbicara, raut wajahnya perlahan berubah serius. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong berubah. Ia membutuhkan sejumlah material yang tidak tersedia di pasaran, dan gua binatang roh juga merupakan sesuatu yang sangat ia butuhkan. Namun, ekspresi tak biasa ini hanya terlintas sesaat di mata Xiao Hong. Segera setelah itu, Xiao Hong kembali menunjukkan ekspresi tenang dan bertanya dengan ragu, menurut hukum kerajaan Sangbang Zhenyi, dilarang keras menjual otak binatang roh dan material yang berkaitan dengan pembuatan rune pertempuran. Sekali ketahuan, itu adalah kejahatan serius. Apa masalahnya ada pepatah di kerajaan Sangbang Zhenyi yang berani kaya, yang penakut kelaparan. Melarang penjualan otak binatang roh itu hanya berlaku untuk rakyat jelata. Ada banyak orang yang menjual otak binatang roh di pasar gelap. Dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Su, saya punya 3 otak binatang roh, serta beberapa bahan untuk membuat rune pertempuran, lanjut Bos Chen. Sepertinya Tuan Chen adalah orang yang tidak pernah puas, kata Xiao Hong dengan tenang. Jika semua orang tahu caranya merasa cukup, tak akan ada begitu banyak orang super kaya di dunia ini. Bahkan Anda, Tuan Su, bukankah Anda juga sama, lanjut Bos Chen. Di mana gua binatang roh itu? Xiao Hong menoleh sedikit, memfokuskan pandangannya pada Bos Chen, dan nadanya akhirnya menjadi serius. Ini, Tuan Chen ragu-ragu. Jangan khawatir, karena kau sudah memberikan petunjuknya, aku akan melibatkanmu dalam pekerjaan ini, dan aku jamin harga yang sangat memuaskan, kata Xiao Hong lembut sambil menepuk bahu Bos Chen. Letaknya di sebuah lembah sekitar 200 km di sebelah timur desa Sidong. Pintu masuknya sangat kecil dan sudah kututup rapat, kata Bos Chen hati-hati, melirik Xiao Hong sekali lagi.
Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, dan pergi bersama ketika ada kesempatan. Xiao Hong menepuk bahu Bos Chen lagi. Tuan Chen mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tepat saat Tuan Chen sampai di pintu, Xiao Hong tiba-tiba memanggilnya lagi. Apakah Tuan Su punya instruksi lain? Bos Chen segera berbalik dan bertanya dengan hormat, tetapi dia sudah sangat gugup, takut Xiao Hong akan berubah pikiran. Aku lihat kamu punya banyak buku di ruang kerjamu kemarin. Boleh aku pinjam beberapa untuk dibaca? Ekspresi Xiao Hong kembali tenang saat dia berbicara. Mendengar hal ini, Tuan Chen akhirnya menghela napas lega, dan raut wajahnya pun menjadi lebih rileks. Tuan Su, tenanglah, besok saya akan meminta anak buah saya untuk membawakan rak buku saya dan belajar bersama sebagai hadiah. Padahal, selain sedikit cerdik, Tuan Chen hanyalah orang yang kasar. Penelitian itu hanya sekadar hiasan. Setelah Bos Chen pergi, Xiao Hong, yang datang ke ruang tamu, melihat Zhen Zhen telah berganti pakaian baru dan sedang bercermin kecil. Panci besar yang baru saja diletakkan di atas kompor masih mengepulkan uap dan sesekali mengeluarkan aroma masakan. Melihat Xiao Hong bersandar di kusen pintu dengan satu tangan, menatapnya, dan kemudian melihat Zhen Zhen tersipu, dia segera menyelinap ke dapur seperti kelinci kecil, berjongkok di atas kompor, mengerucutkan bibirnya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat ini, Xiao Hong tidak dapat menahan senyum, semburat kehangatan terpancar di wajahnya yang dingin. Sesaat kemudian, Zhen Zhen diam-diam mengeluarkan makanan. Makanannya sederhana, sepiring daging sapi rebus dan tumis sayuran. Wajahnya agak memerah, dan ia tak berani menatap mata Xiao Hong. Lain kali kamu bercermin, belilah baju yang lebih bagus, kata Xiao Hong sambil tersenyum tipis ketika Zhen Zhen membawakan semangkuk nasi untuknya. Lalu Zhen Zhen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mukanya sudah semerah apel besar. Aku akan merapikan tempat tidurmu, kata Zhen Zhen sambil mengucapkan beberapa patah kata sambil membawakan nasi untuk Xiao Hong. Kita tunggu sebentar, kamu sibuk seharian. Kita makan dulu, ya, kata Xiao Hong lembut sambil menggenggam lengan Zhen Zhen. Oh, jawab Zhen Zhen lembut, lalu mengambil nasi untuk dirinya sendiri seperti anak kecil yang baik, dan dengan hati-hati duduk di hadapan Xiao Hong. Baru setelah Xiao Hong mulai makan, ia dengan hati-hati mengambil makanan. Tidak dapat disangkal, Zhen Zhen sangat berbakat dalam memasak. Terlepas dari rasa asinnya yang sedikit tidak merata, rasanya sangat lezat. Saat itu, Xiao Hong bisa makan dengan nikmat, sebuah pengalaman langka. Ia menghabiskan 3 mangkuk besar sekaligus dan merasa sangat nyaman. Zhen Zhen pun sama, perutnya sudah membuncit. Setelah beristirahat sejenak, ia mulai membersihkan piring dan menyiapkan spray baru untuk Xiao Hong. Ia sangat rajin dan cepat. Berikan selimut tipisnya padaku, simpan yang tebal untukmu. Aku suka tidur di kasur yang keras. Ingat, berhemat itu baik, tapi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, kata Xiao Hong, duduk di meja makan, menyeruput teh hangat yang diseduh Zhen Zhen, suaranya sedikit meninggi. Xiao Hong telah lama memperhatikan bahwa Zhen Zhen membeli barang-barang murah untuk dirinya sendiri, tetapi membeli barang-barang yang sedikit lebih bagus untuk Xiao Hong. Meskipun nada bicara Xiao Hong agak dingin, Zhen Zhen merasa hangat di telinga. Lagi pula, Zhen Zhen telah hidup sendiri sejak remaja. Meskipun Xiao Hong dingin, ia bisa menemukan rasa aman yang telah lama hilang dalam dirinya. Lebih penting lagi, ia bisa merasakan bahwa Xiao Hong bukanlah orang jahat. Tanpa mereka sadari, Xiao Hong telah dikenal di Tiger Universe sebagai penjahat super berikutnya dalam sejarah setelah Harrison. Aliansi Merah, Aliansi Berbabaru, dan Aliansi Asia melaporkan kejahatan Xiao Hong di platform informasi arus utama, berhasil menggambarkannya sebagai setan super yang dingin, kejam, dan bengis. Oh, ya, Xiao Hong tiba-tiba teringat sesuatu lalu menginstruksikan Zhen Zhen, besok kalau kamu ke pasar, belikan aku kacamata. Kacamata polos saja tidak masalah, yang agak kuno. Oh, Zhen Zhen tidak bertanya mengapa dan menjawab dengan sangat cepat. Pada pukul 9 malam, Zhen Zhen, setelah selesai melayani Xiao Hong, pergi ke kamarnya untuk beristirahat, sementara Xiao Hong berbaring dengan tenang di kang yang dipanaskan, menatap langit-langit yang sedikit berbintik-bintik, sambil menggambar rencananya untuk masa depan. Khususnya, gua binatang roh yang belum dikembangkan yang diberikan oleh Bos Chen menarik minat Xiao Hong. Jika gua itu berisi bahan-bahan yang dibutuhkannya, semuanya akan jauh lebih mudah. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiao Hong sebagai Grandmaster tingkat keempat, dia pada dasarnya dapat menangani makhluk apapun selama makhluk itu tidak memiliki binatang tingkat pengendali jiwa. Setelah memiliki rumah yang layak dan makan malam yang layak,
pikiran Xiao Hong perlahan-lahan mulai tenang di lingkungan yang tenang. Sebelum dia menyadarinya, Xiao Hong telah tertidur dengan damai. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, Xiao Hong baru saja bangun ketika ia melihat Bos Chen memimpin lebih dari selusin bawahan, membawa perabotan besar dan kecil, serta tas-tas besar berisi ramuan obat dan batu, menuju lereng bukit. Jelas, 80 koin emas seminggu merupakan godaan yang cukup besar baginya. Diikuti di belakangnya adalah istri Tuan Chen dan putri bungsunya, Xiang-Xiang, yang kini penuh energi dan vitalitas. Melihat pemandangan ini melalui jendela, Xiao Hong tidak banyak bereaksi. Ia hanya mengulurkan tangan dan memasukkan 2 buku catatan dari laci ke sakunya. Kemudian, dengan tangan di belakang punggung, ia berjalan ke ruang tamu, masih sedikit terlatih-tatih. Saat berikutnya, melihat para pelayan Tuan Chen, mereka telah memindahkan semua meja besar, rak buku, meja kopi, dan tempat tidur ke halaman. Tuan Su, Tuan telah membawakan semua yang Anda minta. Bolehkah saya bertanya di mana Anda menaruhnya? Pelayan itu menyeka keringat di dahinya dan bertanya kepada Xiao Hong dengan penuh hormat. Kosongkan semuanya dari sana dan kembalikan semuanya seperti semula, kata Xiao Hong kepada para pelayan, sambil menunjuk ke ruangan di sebelah kanan. Baiklah, pelayan itu langsung setuju, lalu mengambil meja dan kursi lagi dan menuju ke ruangan yang ditunjuk Xiao Hong. Ruangan di sebelah kanan Xiao Hong hanya berisi meja dan kursi yang sudah rusak. Tepat saat para pelayan sibuk mondar-mandir, Tuan Chen dan istrinya, sambil memegang tangan gadis kecil Xiang-Xiang, berjalan mendekati Xiao Hong. Nyonya Chen tampak semakin malu, mengingat bahwa sebelumnya dia memandang Xiao Hong dengan jijik. Wanita rendah hati ini memberi hormat kepada Tuan Su. Sebelumnya, saya buta akan kebesaran Anda, mohon maafkan saya, kata Nyonya Chen dengan hormat sambil menghampiri Xiao Hong. Tidak apa-apa, kata Xiao Hong dengan tenang, tanpa bermaksud memperpanjang masalah itu. Kemarilah, Xiang-Xiang, ini paman yang mengobati penyakitmu. Apa kau tidak akan berterima kasih padanya? Nyonya Chen dengan lembut berjongkok di samping Xiang-Xiang dan berkata dengan nada penuh kasih sayang. Xiang-Xiang menyapa paman berambut putih. Xiang-Xiang melompat ke arah Xiao Hong dan membungkuk sopan membentuk sudut 90 derajat, berbicara dengan suara yang jelas, jelas menunjukkan didikan baiknya. Melihat Xiang-Xiang dengan 2 kepang kecilnya dan masih terlihat begitu imut dan polos, raut wajah Xiao Hong tampak lembut. Dari negara manapun mereka berasal, anak-anak selalu yang paling polos. Sambil sedikit membungkuk, Xiao Hong melirik Xiang-Xiang, lalu tersenyum tipis dan bertanya, berapa umur Xiang-Xiang tahun ini? Aku berusia 7 tahun ini, jawab Xiang-Xiang dengan suara nyaring, mata kecilnya bergerak lincah di rongganya, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap Xiao Hong. Paman, mengapa rambutmu putih semua? Xiang-Xiang menghampiri Xiao Hong, mengulurkan tangannya dan menyentuh rambut putihnya, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman tidak suka makan sayur, jadi rambutnya memutih, kata Xiao Hong dengan tenang sambil menggendong Xiang-Xiang. Sepertinya aku harus makan lebih banyak sayur mulai sekarang, atau rambutku juga akan memutih, kata Xiang-Xiang dalam hati, sambil satu lengan melingkari leher Xiao Hong. Sebaliknya, Bos Chen, melihat penampilan Xiao Hong saat ini, tetap tersenyum tipis. Jelas, Xiao Hong tampak seperti orang yang berbeda saat menghadapi Xiang-Xiang, tanpa sedikit pun permusuhan atau sikap dingin. Ia bahkan tampak memiliki sikap yang baik dan penuh kasih. Sementara itu, di ruang tamu di belakang Xiao Hong, Zhen telah menyeduh sepoci teh hangat dan mengundang para pelayan untuk minum sedikit untuk menghilangkan dahaga. Segalanya tampak damai dan tenteram. Beberapa menit kemudian, ketika Xiao Hong menurunkan Xiang-Xiang dan membawa Bos Chen dan yang lainnya menuju ruang tamu, Bos Chen kembali mendekatkan diri ke telinga Xiao Hong dan bertanya dengan ragu, Tuan Su, saya sudah menyiapkan ramuan obat dan batu pembawa untuk Anda. Kapan Anda bisa mengirimkan 100 pola obat pertama? Kamu bisa mengambilnya besok, jawab Xiao Hong dengan santai. Mendengar ini, Bos Chen tidak berkata apa-apa lagi, juga tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Ia perlahan-lahan mulai menganggap Xiao Hong sebagai orang yang sangat cakap. Juga, seperti yang kukatakan kemarin, saat menjual pola pengobatan, usahakan untuk tidak menyebut namaku, karena aku tidak ingin menjadi pusat perhatian publik, lanjut Xiao Hong. Jangan khawatir, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku akan mencarikan pengganti untukmu, dan kalau ada yang meminta, aku tinggal menyingkirkan pengganti itu, kata Bos Chen sambil tersenyum. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia perlahan duduk di meja makan dan meletakkan secangkir teh di depan Bos Chen. Dan satu hal lagi, Bos Chen tiba-tiba melihat sekeliling dan berbisik di telinga Xiao Hong,
Aku ingin tahu apakah Tuan Su punya ide bagus tentang gua binatang roh itu. Lihatlah ketika kau punya kesempatan, jangan terburu-buru, jawab Xiao Hong lembut sambil menyesap tehnya. Maka, Bos Chen dan anak buahnya tidak tinggal lama di kediaman Xiao Hong. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiao Hong, mereka pergi bersama pelayan mereka, Hao Hao. Sementara itu, kamar Xiao Hong juga mengalami transformasi besar. Meja dan kursi yang usang telah digantikan dengan meja-meja megah yang terbuat dari kayu berkualitas, kursi-kursi kulit asli, sofa anyaman rotan, dan sebagainya. Setelah menyiapkan sarapan lezat untuk Xiao Hong, Zhen Zhen mulai membersihkan kamar Xiao Hong. Ia sangat teliti, dan hanya membersihkan laci dan tempat-tempat tersembunyi lainnya setelah meminta izin Xiao Hong. Tuan rambut putih, saya akan pergi ke pasar sebentar lagi untuk membeli beberapa barang. Selain kacamata, apa lagi yang Anda butuhkan? Tanya Zhen Zhen tegas, seolah-olah sedang mengerjakan tugas. Keharusan pakai topi. Sisanya, kamu bisa beli sesukamu. Jangan lupa manjakan dirimu juga, jawab Xiao Hong santai sambil mengunyah roti daging sapinya. Setelah sarapan sederhana, Xiao Hong berjongkok sebentar dan mulai merapikan 8 ransel besar yang ada di sudut. 2 di antaranya berisi peralatan pembuat pola berkapasitas besar, tetapi tidak berisi pisau ukir. Sisanya berisi ramuan obat dan batu giok putih murah. Setelah meninjau semua bahan dan memperoleh gambaran umum tentang apa saja bahan-bahan itu, Xiao Hong memindahkan semuanya ke kamarnya dan mulai mengaturnya satu persatu, sambil terus-menerus membuat sketsa pola obat penjinak magang level 2 yang akan dibuatnya. Xiao Hong hanya berencana membuat 2 jenis pola obat pada gelombang pertama. Yang pertama adalah pola obat anti-inflamasi, dan yang kedua adalah pola obat untuk menyembuhkan luka luar. Strateginya adalah membuat pola-pola tersebut sederhana dan praktis, mengurangi biaya, dan menyembunyikan ilmu pedangnya sebisa mungkin. Xiao Hong, yang pada dasarnya sudah termasuk di antara pembuat rune terbaik di Tiger Universe, tentu saja menganggap rune Apprentice Master level 2 itu mudah. Setelah hanya berpikir selama belasan detik, Xiao Hong mendapatkan gambaran umum tentang apa yang harus dilakukan, lalu ia meletakkan alat pembuat rune satu persatu di atas meja besar dan mulai membuat stoples besar berisi cairan rune ajaib. Setelah meletakkan batu giok putih yang telah dipotong dan dipoles berjajar di depannya, Xiao Hong mengeluarkan pisau ukir penyerap jiwa dan mulai mengukir batu tersebut dengan cepat. Kecepatan mengukirnya luar biasa cepat, terasa seolah-olah ukiran itu selesai dalam waktu singkat, kurang dari 5 detik. Semenit kemudian, 10 batu pembawa yang diukir selesai. Xiao Hong kemudian menyuntikkan cairan rune ajaib ke dalamnya satu persatu dan mengaktifkannya. 10 menit kemudian, ke-10 batu itu selesai. Xiao Hong mengemas pola obat ini ke dalam kotak kayu satu persatu, lalu membuat kelompok kedua dan ketiga dengan cara yang sama. 2 jam kemudian, Xiao Hong telah selesai membuat 100 rune pertempuran level 2 untuk sang master. Setelah merapikan meja yang berantakan, Xiao Hong meregangkan tubuhnya sedikit dan berdiri di depan rak buku besar. Hampir semua buku ini berasal dari kerajaan Sangbang Zenyi. Xiao Hong sebelumnya sangat tertarik dengan budaya Sangbang Zenyi. Sebagai bangsa kuno yang setara dengan Lord Daeron, Sangbang Zenyi telah ada hampir sejak awal umat manusia. Di mata orang luar, budaya kerajaan Sangbang Zenyi seharusnya seperti Lord Daeron, bersinar terang seperti galaksi di sungai panjang sejarah. Terlebih lagi, baik Xiao Hong sendiri maupun penduduk Lord Daeron tidak menolak segala hal tentang musuh mereka hanya karena mereka berasal dari negara yang berseberangan. Sebaliknya, mereka secara aktif belajar dari kekuatan satu sama lain dan mengintegrasikannya ke dalam peradaban mereka sendiri. Namun, ketika Xiao Hong membuka rak buku dan melihat-lihat sebuah buku, ia merasakan hawa dingin di hatinya. Sejarah dalam buku itu telah terdistorsi hingga tak dapat dikenali lagi, dan pujian untuk Dewa August bertebaran di mana-mana. Saya mengambil buku lain dan membolak-baliknya, dan isinya sama saja. Buku itu sama sekali tidak memuat opini orisinal. Isinya penuh pujian untuk Dewa Augustus, Paus Mohaton, dan Uskup Heitinga. Kata-kata sanjungannya menunjukkan wajah yang menjilat. Dalam kenangan Xiao Hong, warisan budaya agung kerajaan Sangbang Zenyi telah musnah sepenuhnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan gagasan Dewa August hampir sepenuhnya dilenyapkan. Warisan budaya kerajaan Sangbang Zenyi, yang telah berlangsung puluhan ribu tahun, telah terkikis dan membusuk. Tanpa warisan budayanya, bangsa ini seolah kehilangan jiwa sejatinya. Xiao Hong tak dapat menahan desahannya, sekilas kesedihan terpancar di matanya. Hingga taraf tertentu, Xiao Hong akhirnya menemukan beberapa buku berharga di antara ratusan buku tersebut, yang dapat dianggap sebagai warisan budaya sejati masyarakat Sangbang. Namun,
Bahkan masyarakat Sangbang sendiri mulai mengabaikan buku-buku semacam itu. Setelah menyisihkan buku-buku bermanfaat ini, Xiao Hong membuka salinan pembuatan pola primitif Sangbang dan mulai membacanya dengan penuh minat. Saat ia melihat sesuatu yang krusial, Xiao Hong berhenti, menandainya, lalu mengamatinya berulang kali, membuat catatan sebagai cadangan, mencoba mengekstrak beberapa teknologi atau pengetahuan baru dari kata-kata yang sangat tidak jelas tersebut. Jika kita bandingkan budaya gemilang kerajaan Sangbang Zenyi dengan sebuah kota besar ini kini telah menjadi rerundewa. Yang perlu dilakukan Xiao Hong sekarang adalah memanfaatkan masa pemulihan dan istirahat ini untuk melihat apakah ia dapat mengekstrak sebanyak mungkin pengetahuan bermanfaat dari rerundewa ini dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pengetahuannya sendiri. Begitu Xiao Hong melihatnya, dia benar-benar lupa waktu. Baru pada tengah hari Zen kembali dari pasar, membawa tas besar dan kecil, lalu dengan hati-hati memasuki rumah batu. Melihat Xiao Hong asyik membaca dengan pintu setengah tertutup, Zen berhenti sejenak sebelum dengan hati-hati mengetuk pintu 2 kali, berusaha tidak mengganggunya. "Tuan rambut putih, semua yang Anda minta sudah dibeli," kata Zen lembut ketika melihat Xiao Hong sedikit mengangkat kepalanya. "Bawa masuk," kata Xiao Hong kepada Zen sambil meletakkan buku yang dipegangnya. Saat berikutnya, Zen meletakkan topi coklat dan kotak kacamata di meja di depan Xiao Hong. Setelah melirik topi tinggi itu, Xiao Hong membuka kotak kacamata dan melihat sepasang kacamata berbingkai besar di dalamnya. Bingkai coklat muda itu terbuat dari plastik biasa dan hampir menutupi sebagian besar wajahnya. "Bukankah itu agak terlalu kuno?" Zen sedikit mengernyit dan berbisik sambil memperhatikan Xiao Hong perlahan memakai kacamatanya. Xiao Hong mengambil cermin dan melirik dirinya sendiri. Kesan pertama yang ia dapatkan adalah seorang sarjana tua berambut abu-abu, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Kacamata yang agak gelap semakin mengaburkan pandangannya, mengurangi kesan heroiknya. Lumayan bagus," kata Xiao Hong, sambil mengenakan kembali topi coklatnya dan mengamati dirinya sendiri lagi. Ia tampak sangat biasa saja sekarang. Kemudian Xiao Hong melepas topinya, mengeluarkan sisir kayu dari laci, dan mulai menyisir rambut putihnya yang berantakan sedikit demi sedikit. "Tuan rambut putih, izinkan saya membantu Anda," kata Zen, mengambil sisir kayu dari tangan Xiao Hong dan mulai menyisir rambut putihnya yang berantakan sedikit demi sedikit. Kemudian, ia mengikat rambut putih Xiao Hong dengan perban kulit, agar setidaknya terlihat lebih rapi. Melihat dirinya di cermin lagi, ekspresi Xiao Hong tidak banyak berubah. Ia merasa penampilannya sudah cukup untuk menipu semua orang. Saat Zen meninggalkan ruangan dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang, Xiao Hong mengambil cincin ajaib komunikasi yang diberikan Bos Chen kepadanya dan mengirim pesan kepada Bos Chen menggunakan nomor Bos Chen barang telah tiba dan dapat diambil sore ini. Saat itu, Bos Chen sedang makan siang di rumah ketika menerima pesanan Xiao Hong. Ia langsung ketakutan, 100 pola obat selesai dalam 1 pagi sungguh tak masuk akal. Bibir Tuan Chen sedikit berkedut. Ia pikir ia sudah cukup efisien, tetapi Xiao Hong beberapa langkah lebih cepat darinya. "Monster macam apa itu?" gumam Tuan Chen dalam hati, hampir tersedak makanannya. Di sisi lain, Xiao Hong tidak terlalu memperhatikannya. Ia kembali mengambil buku di tangannya dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Tidak dapat disangkal, melalui buku ini saja, Xiao Hong dapat membayangkan betapa megahnya budaya kerajaan Sangbang Zenyi 1000 tahun yang lalu, dan ia juga banyak menyerap ilmu bahkan teknologi yang berguna baginya. Seandainya saja semuanya bebas dari amukan Dewa Augustus. Namun, ini hanyalah angan-angan Xiao Hong. Faktanya, jika Xiao Hong bangkit kembali, musuh bebuyutannya yang paling utama niscaya adalah kerajaan Sangbang Zenyi. Namun, tepat ketika Xiao Hong asyik belajar, raut wajahnya tiba-tiba sedikit berubah. Tiba-tiba, ia melihat seorang perempuan parubaya kurus menggendong seorang remaja laki-laki di punggungnya, mondar-mandir di depan halamannya, sesekali melirik ke arah rumah batunya, perilakunya agak sembunyi-sembunyi. Setelah menyadari hal ini, tatapan Xiao Hong sedikit bergeser. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Ia mengenakan topi kakinya dan berjalan ke pintu, bertanya kepada wanita parubaya di luar, "Siapa Anda, apa yang Anda inginkan?" Kemudian, sambil menatap wanita parubaya itu, ia melirik sekilas ke arah Xiao Hong yang mengenakan kacamata besar. Tubuhnya menegang tanpa sadar, dan sedikit rasa malu terpancar di matanya. "Apakah Anda Tuan Suen?" wanita parubaya itu bertanya dengan takut-takut. "Ini aku. Apa yang kau inginkan?" tanya Xiao Hong. "Tuan Su, tolong selamatkan saya," seru wanita parubaya itu, matanya dipenuhi kecemasan dan kesedihan.
Kemudian, sambil menggendong anak laki-laki yang sekarat itu di punggungnya, ia berlutut di depan rumah Xiao Hong. Melihat ini, Xiao Hong sepertinya mengerti sesuatu. Tanpa banyak bicara, ia mempercepat langkahnya dan tiba di gerbang halaman. Ia mengulurkan tangan untuk membantu wanita parubaya itu berdiri dan menatapnya sekilas. Pakaiannya pangkemping dan penuh tambalan, dan anak laki-laki yang digendongnya berwajah tirus dan tampak sangat lemah. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, berdirilah dan katakan, kata Xiao Hong dengan tenang. Putra saya tiba-tiba merasa tidak enak badan beberapa hari yang lalu, dan kondisinya semakin memburuk. Kami menghabiskan semua 2 koin perak yang tersisa, tetapi ia tetap tidak dapat disembuhkan. Saya dengar dari apoteker Lin di pintu masuk desa bahwa Anda memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Saya mohon, apoteker Su, untuk menyelamatkan nyawa putra saya. Saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Saat wanita parubaya itu berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Terlepas dari situasi tersebut, Xiao Hong tetap tenang dan tak tergerak. Namun, setelah merenung sejenak, ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, jangan menangis dulu, ayo kita bicara di dalam. Setelah berkata demikian, Xiao Hong berbalik dan berjalan memasuki halaman. Mendengar ini, secercah cahaya melintas di mata wanita tua yang putus asa itu, dan dia segera mengikuti dari belakang Xiao Hong. Saat memasuki ruang tamu, Xiao Hong memberi isyarat kepada wanita parubaya itu untuk mendudukkan anak laki-laki itu di sofa. Kemudian, Xiao Hong berjongkok di samping anak laki-laki itu, melirik matanya yang agak kosong, dan memeriksa lidahnya yang dipenuhi pembuluh darah. Tubuhnya sangat kurus, hampir seperti kulit dan tulang. Setelah menemukan ini, tatapan Xiao Hong sedikit bergeser. Ia kemudian berbalik dan memasuki ruang kerjanya, menutup pintu, mengeluarkan rune sihir deteksi medis dari kantong rune sihir di celah spasial, lalu berbalik dan keluar lagi untuk memulai pemindaian menyeluruh terhadap anak laki-laki itu. Wanita parubaya itu tampak bingung dan cemas saat melihat ini. Semenit kemudian, pemindaian selesai, dan Xiao Hong melihat sesuatu yang tidak biasa di perut anak laki-laki itu, lingkaran hitam yang terus berkedip. Begitu, seru Xiao Hong tak kuasa menahan diri. Lalu, mengabaikan wanita parubaya itu, ia berbalik dan masuk ke ruang kerja. Ia mengobrak-abrik sisa bahan yang ditinggalkan Bos Chen, memilih beberapa yang berguna, dan mengeluarkan eliksir penyerap jiwa. Ia lalu dengan cepat mengukir pola obat. Sebenarnya, Xiao Hong tidak punya tujuan lain dalam membantu wanita parubaya atau anak laki-laki itu, juga bukan karena rasa iba yang berlebihan. Hanya ada satu alasan ia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat wanita parubaya itu berlutut di pintu. Meskipun aku ibel, aku akan membantu meski itu hanya bantuan kecil. 2 menit kemudian, Xiao Hong keluar dari ruangan sambil memegang rune pengobatan sederhana, lalu mengangkat pakaian pangkemping anak laki-laki itu, mengaktifkan rune tersebut, dan seberkas cahaya hitam melesat langsung ke perut anak laki-laki itu. Detik berikutnya, saat melihat perut anak laki-laki itu, tiba-tiba perutnya mulai berguling-guling tak beraturan. Di saat yang sama, anak laki-laki yang sudah diambang kematian itu tiba-tiba mulai meringis dan meronta, seolah-olah ia merasakan sakit yang luar biasa. Wanita parubaya yang berdiri di samping tampak sangat gugup, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Hanya beberapa menit kemudian, perut anak laki-laki itu mulai tenang. Kemudian, tangan kasar Xiao Hong mengusap perut anak laki-laki itu, dan dengan satu tangan, ia menarik anak laki-laki itu hingga tertelungkup di sofa. Zhen, ingat kamu beli 2 pasang sarung tangan karet kemarin, kasih aku 1 pasang, kata Xiao Hong sambil mengalihkan pandangannya ke dapur. Oh, jawab Zhen sigap, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara barang-barang di dapur. Sesaat kemudian, Zhen meletakkan sepasang sarung tangan karet bersih di samping Xiao Hong, lalu mengangguk ramah kepada wanita parubaya itu, lalu kembali ke dapur, sibuk bergosip dan membuat suara-suara berdentang. Xiao Hong mengambil sarung tangan karet, mensterilkannya menggunakan pola ajaib disinfektan, lalu memakainya. Ia kemudian menurunkan celana anak laki-laki itu, memeriksa bokongnya, dan akhirnya menarik lengannya keluar. Kemudian, sambil menatap tangan Xiao Hong, ia langsung meraih seekor cacing sepanjang setengah meter, menyerupai ruas bambu. Cacing itu berwarna hitam pekat, dengan tentakel padat di bagian depan. Menghadapi pemandangan yang begitu tiba-tiba, wajah wanita parubaya itu memucat-pucat pasi. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Dalam sekejap, Xiao Hong telah mengeluarkan benda mengerikan yang benar-benar mengejutkan wanita parubaya itu. Ini namanya cacing air. Larvanya hidup di air dan kemudian mencari inang. Jika tidak diobati,
ia akan mengisapmu hingga kering. Lain kali kau berenang, ingatlah untuk memakai masker. Ekspresi Xiao Hong sama sekali tidak berubah ketika berhadapan dengan cacing sepanjang setengah meter itu. Ia dengan santai memasukkan cacing air dan sarung tangan karet itu ke dalam kantong plastik. Lingzi terlalu banyak kehilangan nutrisi akhir-akhir ini. Dia harus mengisinya kembali dengan benar nanti, kata Xiao Hong dengan tenang, lalu menyerahkan kantong plastik itu kepada wanita parubaya itu, memberi isyarat agar dia mengambilnya kembali dan membuangnya sendiri. Sementara itu, wanita parubaya itu merasakan perasaan campur aduk antara senang dan khawatir. Kegembiraan itu tampak jelas, tetapi kekhawatiran itu muncul karena ia telah menghabiskan 2 koin perak terakhir yang ia miliki untuk membiayai pengobatan putranya, dan bahkan menggunakan sisa uangnya untuk menambah gizi putranya. Meski begitu, wanita parubaya itu masih sangat berterima kasih kepada Xiao Hong. Tepat saat itu, Zhen, yang sedang sibuk, mulai menata hidangan satu per satu di atas meja. Hidangannya sederhana namun istimewa, sepiring jamur rebus, 2 paha ayam, dan nasi putih yang lembut. Dalam sekejap, aroma makanan memenuhi ruang tamu kecil itu, menyebabkan anak laki-laki yang setengah berbaring di sofa itu menelan ludah dan menatap 2 kaki ayam dengan mata penuh harap. Berdiri di samping, Zhen, yang telah menyajikan nasi untuk Xiao Hong, memperhatikan tatapan kasihan anak laki-laki itu, tersenyum tipis, lalu mengambil paha ayam dari piring, meletakkannya di tangan anak laki-laki itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu lapar, ini ada sedikit untukmu." Meskipun ia tahu itu salah, anak kecil itu, yang kelaparan dan sangat membutuhkan nutrisi, tetap mengambil kaki ayam dan mulai mengunyahnya, bahkan memakan tulangnya. Wanita parubaya yang berdiri di samping tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap Zhen lalu Xiao Hong, rasa terima kasihnya meluap. Kalian berdua benar-benar orang yang luar biasa, orang baik selalu mendapat balasan yang setimpal, kata wanita parubaya itu. Mendengar ini, Zhen tersipu, mengerucutkan bibirnya, dan tetap diam. Tatapannya sesekali melirik Xiao Hong. Xiao Hong tetap tenang dan tidak berbicara. Ia hanya mengambil paha ayam dan meletakkannya di mangkuk Zhen sebelum mulai memakan jamur rebusnya sendiri. Tepat pada saat itu, Tuan Chen, ditemani salah satu apoteker pribadinya, melangkah masuk. Namun, ia agak terkejut dengan apa yang dilihatnya di ruang tamu. "Bibi Cheng, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Bos Chen penasaran, sambil menatap wanita parubaya yang duduk di sebelah sofa. "Bukankah Ergouzi sakit? Untungnya, Tuan sudah datang menyelamatkannya. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan," kata wanita parubaya itu, yang kini digantikan oleh Bibi Cheng. Meskipun kondisi putranya stabil, ia akan membutuhkan nutrisi tambahan di masa mendatang. Namun, melihat tabungannya yang tampaknya sedikit, bukankah seharusnya Bos Chen menawarkan bantuan Xiao Hong melanjutkan makannya? Ekspresinya tidak berubah, dan berbicara dengan nada yang sangat tenang. Tuan Chen tentu saja mendengar tentang urusan keluarga Bibi Cheng. Suami dan putra sulungnya bekerja di kota, tetapi mereka berdua meninggal dalam sebuah kecelakaan, hanya meninggalkan seorang anak yatim dan seorang janda. Pak Chen pernah membantu orang lain sebelumnya, tetapi dia tidak menjalankan badan amal. Ada begitu banyak orang miskin di dunia, bagaimana mungkin orang kaya kecil seperti dia bisa membantu mereka semua? Namun, karena Xiao Hong sudah bicara, Bos Chen mau tak mau harus bertindak. Ia menepuk-nepuk kantong uangnya dan akhirnya mengeluarkan sekeping koin perak. Setelah berpikir sejenak, ia mendesah dalam hati, membuat keputusan yang sulit, mengeluarkan 2 koin, lalu, dengan ekspresi khawatir, meletakkan kedua koin perak itu langsung ke tangan Bibi Cheng. Melihat ini, Bibi Cheng sungguh tersanjung. Ia pernah berada dalam keputusasaan yang teramat dalam, tetapi tanpa diduga, ia bertemu dengan satu demi satu dermawan. Pertama, Xiao Hong menyembuhkan penyakit putranya, dan kemudian Bos Chen dengan murah hati membantunya lagi. Bibi Cheng sudah menangis, dan bersikeras untuk membungkuk kepada Xiao Hong dan Bos Chen. Xiao Hong mengabaikannya dan melanjutkan makannya. Bos Chen memberikan nasihat yang baik sambil tersenyum ramah, lalu meminta Bibi Cheng untuk pergi sementara waktu. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat Bibi Cheng sudah keluar dari halaman. Lalu ia menatap Bos Chen, yang kini kembali tersenyum. Ia tak berkata apa-apa, hanya terus menggosok-gosokkan kedua tangannya, niatnya begitu jelas. Xiao Hong, sambil memegang semangkuk nasi, melirik ke arah Bos Chen dan kemudian menunjuk dengan sumpitnya ke sebuah kotak kayu di sudut. Saat berikutnya, ketika kami melihat Bos Chen, ia sudah bergegas ke depan kotak kayu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, kami melihat 100 herba obat yang tertata rapi. Tuan Chen berkedip berulang kali,
masih tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Hong dapat dengan mudah menciptakan 100 pola pengobatan dalam waktu kurang dari 1 pagi. Melihat Wang Wu, apoteker pribadi di samping Bos Chen, ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah pola obat. Strukturnya tampak sangat sederhana, tetapi fakta bahwa pola itu dapat dibuat dengan begitu sederhana, menghilangkan semua kerumitan dan sangat menghemat biaya, tampaknya merupakan keahlian yang sesungguhnya. Kesannya beberapa potongan sudah cukup untuk menciptakan pola pengobatan. Wang Wu dengan hati-hati mengeluarkan rune obat dan mengaktifkannya. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan samar memancar darinya, seolah dipenuhi ketegangan yang hebat. Hal ini seolah menunjukkan bahwa efek penyembuhannya akan beberapa tingkat lebih tinggi daripada yang ada di pasaran, dan jumlah komponen energi internalnya tepat 100. Setelah penemuan ini, Wang Wu tak kuasa menahan diri untuk melirik Xiao Hong yang sedang makan dengan tenang tanpa bersuara. Saat itu, Zhen Zhen sedang merobek-robek daging paha ayam dan sesekali memasukkannya ke dalam mangkuk Xiao Hong. Orang macam apa dia? Ini adalah perasaan Wang Wu yang paling langsung. Ia kemudian mengambil yang kedua dan merasakan hal yang persis sama. Wang Wu tiba-tiba terkejut, karena pola obat kedua masih mengandung 100 untai energi. Apakah ini suatu kebetulan atau disengaja? Wang Wu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Jika memang itu disengaja, Wang Wu bahkan tak bisa membayangkan betapa kuatnya kendalinya hingga mencapai level seperti itu. Itu pasti suatu kebetulan. Wang Wu tak kuasa menahan diri untuk berpikir, raut wajahnya berubah-ubah. Ia lalu mengambil satu lagi dan mendapati rasanya masih sama, dan energinya masih 100. Yang keempat dan kelima sama saja. Aku tak kuasa menahan diri untuk menatap Wang Wu lagi. Ketika ia mengambil yang keenam, ia benar-benar ketakutan, matanya sedikit melebar. Ia tak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat itu. Saya merasa seperti anak kecil di hadapan pola pengobatan ini. Sebaliknya, tatapan Xiao Hong tetap setenang biasanya. Ia perlahan meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu mengambil secangkir teh yang telah disiapkan Zhen Zhen dan mulai menyesapnya, seolah tak peduli dengan sekelilingnya. Meskipun Tuan Chen, yang berdiri di samping, belum pernah berkecimpung dalam bisnis pola pengobatan sebelumnya, ia tetaplah seorang penjual jamu dan memiliki pemahaman tentang hal-hal semacam itu. Sekilas, Tuan Chen merasa ada sesuatu yang berbeda. Melihat ekspresi Wang Wu yang tercengang dan membeku, ia tak dapat menahan rasa sesak di hatinya. Wang Wu, bagaimana kabarmu? Bos Chen bertanya pada Wang Wu yang berdiri di sampingnya. Tidak perlu bertanya lagi, pasti tidak akan ada masalah. Aku sudah menghemat biayamu 50 koin tembaga, yang berarti biaya satu pola pengobatan hanya 1 koin perak dan 50 koin tembaga. Setiap pola pengobatan telah dikontrol sepenuhnya hingga 100 aliran energi, yang berarti dapat digunakan 100 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Xiao Hong menghabiskan tehnya dalam sekali teguk. Apa satu pola pengobatan menghemat 50 koin tembaga masing-masing bernilai 100 untai energi? Mendengar ini, mata Bos Chen terbelalak lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Benar sekali, satu rune obat berharga 50 koin tembaga, yang mungkin tidak terlalu mahal, tetapi dengan ribuan atau puluhan ribu rune obat, bayangkan berapa banyak uang yang bisa dihemat. Yang lebih penting, masing-masing berisi 100 aliran energi. Pak Chen belum pernah mendengar hal sehebat itu sebelumnya. Sebenarnya, bukan masalah besar bagi Xiao Hong untuk membuat rune medis setiap murid level 2 mencapai 100 aliran energi. Master rune level 4 manapun dapat dengan mudah mencapai efek tersebut melalui manipulasi yang kuat. Karena sudah tidak ada masalah lagi, kalian berdua bisa masuk bersamaku sebentar. Xiao Hong mengabaikan ekspresi heran di wajah Bos Chen dan Wang Wu, bangkit, dan langsung masuk ke ruang kerja. Dia perlahan-lahan duduk di meja dan kursi kulit, lalu menatap Bos Chen dan Wang Wu, yang berdiri dengan hormat di depan Xiao Hong, ekspresi mereka yang tercengang dipenuhi dengan rasa hormat yang tak berujung. Pemuda ini pasti pengganti yang kutemukan, kan? Xiao Hong sedikit bersandar di jok kulitnya dan berkata dengan nada tenang. Tidak, aku tidak berani. Mendengar ini, Wang Wu segera melambaikan tangannya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Benar, Bos Chen memang berniat menjadikannya pengganti Xiao Hong, tetapi setelah mengetahui kekuatan Xiao Hong yang hanya sebatas puncak gunung es, Wang Wu agak khawatir. Tidak perlu merendah, kaulah orangnya. Kurasa kau cukup hebat. Xiao Hong menunjuk Wang Wu, nadanya tegas, lalu mengeluarkan sebuah map dari laci dan menyerahkannya kepada Bos Chen. Ini rencana operasionalku untukmu selama 6 bulan ke depan. Ikuti rencananya, dan aku jamin kau akan menjadi orang terkaya di kota Xiaolong dalam 6 bulan, lanjut Xiao Hong dengan nada tenang. Mendengar ini, Bos Chen agak skeptis.
Ia tidak tahu apa yang memberi Xiao Hong hak untuk berbicara begitu tegas. Namun, ketika Bos Chen membuka rencana itu, pandangannya kembali berubah. Ia melihat bahwa rencana itu tidak ditulis oleh Xiao Hong sendiri, melainkan dicetak dengan memfotokopi rune sihir. Rencana itu mencatat pengelolaan dan pengembangan rune obat dengan sangat rinci, layaknya buku panduan kultivasi kelompok. Setiap langkah pengembangan dan kesimpulannya teanisasi dengan baik, logis, dan tanpa celah atau pernyataan berlebihan apapun, sehingga Chen tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kini, Bos Chen semakin yakin bahwa Xiao Hong bukanlah apoteker pengembara biasa. Namun, karena ia bahkan telah memberitahu Xiao Hong tentang gua binatang roh, siapapun Xiao Hong, ia tak punya pilihan selain berdiri di pihak yang sama. Jangan khawatir, Tuan Su, saya akan melakukan persis seperti yang Anda instruksikan, lanjut Bos Chen. Xiao Hong tidak menanggapi. Ia melirik pemandangan hangat di luar jendela dan Zhen Zhen yang sedang menanam bunga di halaman dengan cangkul kecil. Setelah hening sejenak, ia melanjutkan, ada satu hal lagi yang kupikirkan. Dalam 3 hari, bawa beberapa bawahan kepercayaanmu ke gua binatang roh itu. Dalam beberapa hari ke depan, selain mengerjakan pola pengobatan, pergilah juga ke pasar gelap untuk memahami situasinya dengan baik. Tuan Su, tenang saja. Saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Bos Chen menjawab dengan penuh hormat, tanpa menunjukkan jejak hubungan kerjasamanya dengan Xiao Hong sebelumnya. Sebaliknya, Xiao Hong seolah-olah telah menjadi bos di balik layar mereka. Ini bisa dimengerti. Siapa sebenarnya Xiao Hong, dan siapa sebenarnya Bos Chen keduanya tidak berada di level yang sama dalam hal kekuatan atau status. Xiao Hong tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu, dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Bos Chen bisa pergi. Setelah Bos Chen pergi, Xiao Hong mengunci pintu ruang kerja dari dalam dan menutup tirai. Kemudian, ia mengeluarkan setumpuk kecil material dari material yang tersisa di sampingnya dan material yang tersimpan di celah spasial. Setelah merenung sejenak, ia mulai mengolah material yang ada, entah untuk membuat reagen atau untuk membuat cairan rune sihir. 2 jam penuh berlalu, hingga matahari terbenam di barat. Melihat meja besar Xiao Hong, kini ada rune sihir tambahan dan sebotol reagen hitam. Inilah alat yang diciptakan Xiao Hong untuk menguji apakah kaki kanannya memiliki kemampuan untuk mengendalikan udara atau memanipulasi kekuatan. Sambil menatap sekali lagi botol reagen dan pola pengobatan penginderaan kekuatan yang dibuat menggunakan proses khusus, Xiao Hong perlahan menggulung celana kanannya, lalu mengambil jarum baru, menusukkannya ke kaki kanannya, dan mengeluarkan tabung kecil darah yang berisi sejumlah besar kekuatan dari seorang Grandmaster level 4. Kemudian Xiao Hong menyuntikkan darahnya sendiri langsung ke dalam tabung reaksi. Suara mendesing. Detik berikutnya, melihat tabung reaksi di tangan Xiao Hong, kabut merah darah tiba-tiba mengepul. Ini adalah kekuatan kendali seorang Grandmaster tingkat keempat. Tujuan botol reagen hitam ini adalah untuk menguapkan semua kekuatan kendali Grandmaster di bawah tingkat kelima. Jika tabung itu berisi kekuatan kendali, hanya ada satu kemungkinan itu adalah kekuatan kendali level kendali langit milik Mohaton. Setelah mengamati campuran darah dan reagen di tangannya di depan lampu ajaib, Xiao Hong tanpa ragu menuangkan isi tabung reaksi ke rune sihir penginderaan kekuatan kendali. Sesaat kemudian, ketika melihat lagi pada pola obat penginderaan kekuatan yang diselimuti warna hitam, secercah cahaya redup tiba-tiba menyambar dan menghilang dalam sekejap. Ada reaksi. Setelah penemuan ini, mata Xiao Hong tiba-tiba berbinar. Pancaran rune sihir yang ia rasakan cukup untuk menunjukkan bahwa bahkan setelah melepaskan kekuatan kendali di bawah tingkat kelima seorang Grandmaster, kekuatan kendali masih ada di dalam tubuhnya, dan apa sebenarnya kekuatan kendali ini sudah jelas. Seperti dugaan Xiao Hong, kaki kanannya mengandung kekuatan setingkat pengendali langit Mohaton. Tanpa sadar, tangan Xiao Hong mengepal sedikit, dan tatapan mata yang tajam terpancar. Mohaton, kau tak pernah menyangka bahwa luka yang kau perbuat padaku akan sangat membantuku, Xiao Hong. Gerutu Xiao Hong dalam hati, matanya kembali berkilat kebencian. Selanjutnya, Xiao Hong berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, lalu mengeluarkan 2 buku catatan dari laci yang terkunci, mengambil kertas dan pena, dan terus menggunakan teknologi inti teknik transformasi untuk membuat rune kultivasi khusus bagi kekuatan pengendali kekosongan yang tersembunyi di kaki kanannya. Pada saat ini, pikiran Xiao Hong mengalir bagaikan mata air, satu demi satu ide baru dan berani terus berputar dalam benaknya. Singkatnya, ini tentang menggunakan kekuatan manipulasi spasial yang tersembunyi dalam tubuh seseorang sebagai kekuatan pendorong untuk mengembangkan kekuatan manipulasi spasial. Sementara Xiao Hong sedang aktif meneliti rune sihir untuk dirinya sendiri,
Bos Chen di sisi lain tidak berani bermalas-malasan. Ia meninggalkan rumah Xiao Hong dan, tanpa berhenti sejenak, menaiki kereta binatang roh bersama beberapa bawahan kepercayaannya dan langsung menuju kota Xiaolong. Sepanjang perjalanan, Bos Chen sudah mengeluarkan stempel dan mengukir kata-kata apotek Chen di belakang setiap pola obat Xiao Hongxi. Ini adalah merek dagang, sebuah tanda. Mengenai harga, setiap pola obat berharga 99 perak dan 99 tembaga, yang jauh lebih rendah dari harga pasaran 1 emas dan 20 perak, sementara efeknya sangat ditingkatkan. Efek dari investasi rune sihir ini di berbagai toko rune obat sudah jelas. Rune-rune ini praktis diburu oleh para pemilik berbagai toko rune obat. Rune-rune ini murah, efektif, dan berkualitas tinggi untuk penjinak murid level 2. Siapa yang tidak menyukainya? Namun, Bos Chen mengikuti instruksi Xiao Hong dengan tepat, hanya menjual 10 dari setiap toko pola obat. Kemudian dia meminta seorang temannya di Xiaolongcheng untuk bertindak sebagai pengantar dan membawanya ke pasar gelap di Xiaolongcheng untuk setidaknya memahami prosedur dan aturan transaksi pasar gelap, sehingga akan memudahkan transaksi di masa mendatang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari ini, Xiao Hong telah tuntas meneliti rune sihir yang menggunakan kekuatan level pengendali langit untuk membantu kultivasinya, dan menamakannya rune sihir kultivasi transformasi. Hal ini sepenuhnya berkat basis pengetahuan Xiao Hong yang luas, yang memungkinkannya membedah teknologi inti pembakaran dan transformasi, lalu mensintesiskannya menjadi teknologi miliknya sendiri yang disebut transformasi. Saat melihat cetak biru desain untuk pola penjinakan Ibel, orang akan melihat susunan yang memukau dari 70 atau 80 material, yang masing-masing sangat berharga, termasuk sumsum otak binatang roh, yang dilarang keras untuk dijual di kerajaan Sangbang Zenyi. Nilai pasarnya sekitar puluhan ribu koin emas. Bahan-bahan ini akan lebih sulit diperoleh sepenuhnya melalui perdagangan di Lengqiuxing daripada mendaki Gunung Everest, tetapi dengan gua binatang roh Bos Chen, ceritanya benar-benar berbeda. Jika Anda beruntung, Anda mungkin memperoleh keuntungan yang tidak terduga. Tepat ketika Xiao Hong selesai menyantap sarapan yang disiapkan Zhen dan kembali ke ruang kerjanya untuk bersiap, ia melihat Bos Chen dan 4 anak buahnya muncul di luar halaman. Masing-masing mengenakan baju zirah pelindung dari kulit dan tampak siap menghadapi pertempuran besar. Namun, di antara mereka, yang memiliki level kendali tertinggi hanyalah Wang Wu, level 4 dari kendali magang. Yang lainnya hanya level 3 kendali magang, hampir tidak bisa mengendalikan rune pertempuran, tetapi mereka tidak memiliki rune pertempuran untuk dikendalikan. Mereka hanya menyembunyikan belati baja di pinggang mereka. Selain itu, ada kereta perang binatang roh, seluruh tubuhnya terbungkus logam, berpose seolah-olah pertempuran besar akan segera dimulai. Nyatanya, di mata Xiao Hong, kekuatan orang-orang ini sungguh menyedihkan. Bahkan mereka yang bertugas sebagai umpan meriam di medan perang memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi daripada mereka. Sesaat, Xiao Hong tiba-tiba merasa seperti sedang bermain rumah-rumahan dengan anak-anak lain di taman kanak-kanak. Ia mendesah pelan dan menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, Xiao Hong tidak banyak bicara. Ia mengikatkan tas bermotif ajaib itu ke pinggangnya, menutupinya dengan jubah panjangnya, menjelaskan beberapa hal kepada Zhen, lalu perlahan berjalan keluar dari rumah batu dan mendekati Bos Chen dan yang lainnya. Saat ini, Bos Chen sepenuhnya diselimuti baju besi kulit, membuatnya tampak seperti kuda Nil mini dengan hanya kepala montoknya yang terlihat. Ia tampak sedikit khawatir, lagi pula, pergi ke gua binatang roh adalah usaha yang mengancam jiwa bagi Bos Chen. Tentu saja, jika berhasil, hadiahnya akan luar biasa besar, dan mereka berharap Xiao Hong akan memiliki kemampuan luar biasa. Melihat Xiao Hong berjalan menghampiri, Bos Chen menghampirinya dengan ekspresi cemas dan gugup. Tuan Su, saya sudah mempersiapkan sebaik mungkin, tapi saya tidak tahu apakah perbekalan untuk 10 hari akan cukup. Selagi Tuan Chen berbicara, dia membuka kereta binatang roh, yang berisi segala macam makanan, seperti daging kering dan berbagai ransum darurat. Kita tidak butuh banyak. Perjalanan ini tidak jauh. Kita akan kembali di hari yang sama, kata Xiao Hong santai, sambil melirik makanan dan obat-obatan di kereta binatang roh. Kembali hanya dalam sehari mendengar ini, Bos Chen hampir tidak percaya, mulutnya menganga. Tuan Su, apakah Anda yakin tidak salah jarak dari sini ke tujuan kita adalah 200 km, jadi perjalanan pulang perginya 400 km. Bahkan jika kereta binatang roh itu melaju dengan kecepatan penuh, ia tidak akan bisa kembali dalam sehari. Xiao Hong sama sekali tidak menghiraukan Bos Chen dan mulai meraih kereta binatang roh untuk mengambil persediaan satu persatu. Lalu ia berseru, Zhen, kemarilah, Bos Chen mengirimi kami beberapa barang.
Ayo ambil. Dia datang. Detik berikutnya, Zhen sudah bergegas keluar dan mulai membawa berbagai macam makanan ke rumahnya. Ia berulang kali berterima kasih kepada Bos Chen, lalu mondar-mandir antara rumah batu dan kereta binatang roh seperti kelinci kecil. Tak lama kemudian, sebagian besar makanan di kereta binatang roh besar telah dipindahkan, hanya menyisakan beberapa peralatan dasar dan ransum untuk 1 hari. Melihat ini, Bos Chen ingin mengatakan sesuatu, karena ia telah menghabiskan beberapa koin emas untuk membeli makanan ini, tetapi ia terlalu malu untuk mengatakannya di depan Xiao Hong. Ia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat Zhen membawa pergi sebagian besar makanan, dan ia pun semakin curiga dengan perjalanan pulang pergi Xiao Hong dalam sehari. Apakah kau yakin orang-orang ini benar-benar orang kepercayaanmu? Xiao Hong melirik keempat orang di belakang Bos Chen lagi, lalu bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, Wang Wu sudah jelas. Anak yang berusia 17 atau 18 tahun itu adalah putra sulung saya, dan 2 lainnya adalah adik kandung saya sekaligus seorang pengawal yang telah mengikuti saya selama lebih dari 10 tahun, kata Bos Chen dengan penuh keyakinan. Baiklah, kuharap kalian semua merahasiakan kejadian hari ini, entah kalian lihat atau dengar. Kalau sampai ada satu kata pun yang bocor, kupikir kalian akan segera tahu akibatnya. Xiao Hong berkata begitu, lalu menuruni gunung sendirian. Setelah berjalan sekitar setengah jam, dipandu oleh Xiao Hong, kelompok 6 orang itu memasuki hutan yang tenang dan jarang. Ketika Xiao Hong membawa mereka ke sini, Bos Chen sudah terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa bahkan tidak ada jalan. Tuan Su, apakah kita salah jalan? Tidak ada jalan di sini. Bos Chen dengan hati-hati mendekati Xiao Hong dan bertanya dengan ragu-ragu. Yang kuinginkan adalah tidak ada jalan, tidak ada orang, kata Xiao Hong, perlahan berhenti dan melihat sekeliling. Kemudian dia mengambil peta Leng Qiuxing dari tangan Bos Chen, melihatnya sekilas, dan menandai lokasi gua binatang roh dengan titik merah. Mulai sekarang, kita akan memulai perjalanan kita yang sesungguhnya. Setelah mengatakan ini, Xiao Hong perlahan mengeluarkan rune sihir spasial dari kantong rune sihir di balik pakaiannya, mengaktifkannya, lalu merentangkan kelima jarinya. Dalam sekejap, ruang di depan Xiao Hong mulai terdistorsi, seperti pusaran transparan menyebar keluar dari telapak tangan Xiao Hong. Melihat kejadian ini, Tuan Chen dan orang-orang di belakangnya membelalakkan mata mereka, merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggung dan bulu kuduk meremang. Benar, mereka memang orang biasa di planet terpencil. Orang dengan peringkat tertinggi yang pernah mereka temui pada dasarnya adalah seorang master. Namun, ini bukan berarti mereka tidak tahu orang seperti apa yang bisa menggunakan kekuatan spasial. Menurut legenda, itu adalah orang super kuat yang tinggal di daerah inti kerajaan Sangbang Zenyi, yang secara signifikan berbeda dari manusia biasa dan tidak akan mati bahkan jika dilempar ke lingkungan vakum. Untuk sesaat, Bos Chen dan Wang Wu merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan tenggorokan mereka kering. Mereka terkejut, tetapi yang lebih menakutkan lagi, mereka ketakutan. Mereka sangat yakin bahwa dengan munculnya orang seperti itu, tidak akan sulit baginya untuk merenggut nyawa semua orang di seluruh bintang musim gugur dingin, apalagi hanya beberapa dari mereka. Hanya sekitar 10 detik berlalu ketika celah spasial di depan Xiao Hong terbentuk sepenuhnya. Dibandingkan saat ia masih Grandmaster level 3, Xiao Hong, yang kini telah menjadi Grandmaster level 4, merasa jauh lebih mudah untuk membuka celah spasial tersebut, dan jarak teleportasinya kini mencapai 100 km. Apa yang harus kita lakukan tentang kejadian hari ini? Kuharap kalian semua tahu jawabannya dengan baik. Xiao Hong menoleh sedikit dan berkata kepada Bos Chen di belakangnya, kata demi kata, dengan kilatan dingin di matanya. Melihat Bos Chen dan yang lainnya, wajah mereka sudah pucat. Mereka tidak menjawab, tetapi mereka mengangguk berulang kali. Saat ini, mereka benar-benar menyadari betapa tidak berartinya mereka di hadapan Xiao Hong. Xiao Hong lalu tidak berkata apa-apa lagi, memberi isyarat agar Bos Chen mengikutinya, dan melangkah ke celah spasial. Setelah 2 putaran teleportasi, Xiao Hong dan kelompoknya tiba di sebuah lembah dengan vegetasi yang sangat lebat dalam waktu kurang dari 1 menit, dikelilingi oleh pohon-pohon menjulang tinggi yang mustahil untuk menghalangi angin. Mengikuti jejak sidik jari Tuan Chen, Xiao Hong tiba di kaki gunung yang menjulang tinggi. Tuan Chen dan Wang Wu kemudian menggunakan sekop untuk memisahkan lubang yang telah ditimbun. Lubang itu hanya berdiameter 2 meter. Melihat ke bawah, cahaya redup terlihat, yang merupakan ciri umum gua-gua makhluk roh. Bos Chen tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap Xiao Hong dengan tatapan bingung. Level kendali kalian terlalu rendah, dan tanpa rune pertempuran, kalian hanya akan menjadi beban. Jadi, aku akan turun sendiri,
dan kalian semua tetap di sini dan menunggu. Aku berharap akan kembali lagi nanti. Xiao Hong berkata kepada Bos Chen, lalu memasuki lubang sendirian, tidak lagi memperhatikan Bos Chen, atau khawatir Bos Chen mungkin memiliki niat jahat. Bahkan, dengan level Bos Chen dan yang lainnya yang rendah, mereka sama sekali tidak mengancam Xiao Hong. Meskipun kaki kanannya masih agak tidak responsif, Xiao Hong turun dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah turun ke ketinggian 1000 meter di atas tanah. Namun, Xiao Hong terkejut mendapati bahwa meskipun sudah turun begitu jauh, ia merasa baru turun sekitar sepertiga jalan. Bebatuan di sekitarnya sudah sangat licin, dan air yang merembes dari bebatuan mulai membentuk aliran bawah tanah di bawah kaki Xiao Hong, memaksanya untuk mengaktifkan pola mengalir yang sudah lama tidak digunakan untuk menjaga keseimbangannya. Itu sangat dalam. Pikiran semacam itu mau tak mau muncul dalam benak Xiao Hong. Setelah turun ke ketinggian 3000 meter di atas tanah, Xiao Hong akhirnya berdiri di ujung pintu masuk gua. Melihat sekeliling, ia melihat dirinya berdiri di tebing tinggi, dengan aliran air yang mengalir deras dari pintu masuk gua, membentuk air terjun kecil dengan ketinggian 500 meter. Pada saat yang sama, Xiao Hong, yang berdiri di pintu masuk gua, memandang ke kejauhan dan tatapannya sedikit berubah. Menyebutnya sebagai gua bawah tanah saja tidak cukup, lebih seperti menyebutnya dunia bawah tanah yang sangat luas. Bahkan jika berdiri 500 meter di atas dasar gua, dunia terbentang sejauh mata memandang. Xiao Hong sebelumnya telah mengetahui dari informasi resmi bahwa Leng Qiuxing tidak memiliki gua binatang roh. Namun, tampaknya bukan tidak ada, melainkan gua-gua itu berada sangat dalam di bawah tanah, dan tampaknya semua gua binatang roh terkonsentrasi di satu tempat ini. Medannya meliputi gurun, pegunungan, hutan, serta padang rumput yang luas. Binatang roh tingkat master dapat terlihat di mana-mana di langit, dan terkadang, binatang roh tingkat Grand Master juga dapat terlihat. Karena tidak pernah dikembangkan dengan cara apapun, semuanya di sini tampak subur dan melimpah. Alih-alih bergegas masuk ke gua binatang roh, Xiao Hong merogoh tas pola sihirnya dan mengeluarkan 2 pola sihir deteksi Grand Master level 3. 1 pola sihir deteksi mineral, dan 1 lagi pola sihir deteksi binatang roh. Jangkauan deteksinya sekitar 20 km. Saat 2 layar cahaya terbentuk di hadapan Xiao Hong, layar deteksi makhluk roh ditutupi dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna yang berbeda-beda, sedangkan pola sihir deteksi mineral lainnya berupa tampilan warna-warni, dengan tiap warna mewakili kandungan mineral tertentu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tempat ini kaya akan sumber daya. Setelah yakin tidak ada makhluk roh di dekatnya yang mengancamnya, Xiao Hong melompat keluar dari tebing. Saat ia terjun bebas, sepasang sayap ibel hitam terentang, dan ia meluncur cepat menyusuri hutan menuju kejauhan. Kali ini, rencana Xiao Hong adalah terlebih dahulu melakukan survei pendahuluan terhadap medan umum gua binatang roh ini, serta cadangan berbagai mineral, untuk mendapatkan gambaran umum tentang daerah tersebut. Dan mari kita lihat berapa banyak bahan yang masih kita perlukan untuk membuat rune ibel untuk pengendalian dan pemupukan. Apa ini? Xiao Hong, yang terbang rendah, menatap layar cahaya kecil di punggung tangannya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara ini. Ia melihat lingkaran cahaya seperti aurora di layar cahaya pendeteksi mineral, yang merupakan fluktuasi energi. Mineral apapun yang dapat menampilkan gambar seperti itu di layar cahaya pastilah luar biasa. Setelah menemukan ini, Xiao Hong melayang di udara sebelum perlahan mendarat di hutan pegunungan. Mengikuti arahan layar cahaya, ia mulai menjelajah ke depan selangkah demi selangkah. Mengaum. Tepat saat kaki Xiao Hong menyentuh tanah, lolongan keras tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Di saat yang sama, melihat ke belakang Xiao Hong, seekor binatang roh setinggi 5 meter tiba-tiba melesat keluar dari hutan lebat. Sekilas, ia tampak seperti gajah, tetapi belalainya seperti gada, penuh gigi tajam yang terbungkus membran energi. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan anggota tubuhnya yang kuat ditutupi cakar tajam. Binatang roh ini, bernama Gajah Angin, memiliki kekuatan master tingkat 3. Menghadapi gajah angin yang tampak ganas di belakangnya, raut wajah Xiao Hong hampir tak berubah. Ia hanya melirik gajah angin itu, lalu memanfaatkan kesempatan itu. Ketika gajah angin itu berjarak kurang dari 5 meter darinya, Xiao Hong berbalik dengan cepat, mempercepat lajunya, dan melesat melewati gajah angin itu. Di saat yang sama, bila es berwarna merah darah melesat di tubuh besar gajah angin itu. Saat berikutnya, ketika Xiao Hong berhenti, dia melihat lagi ke arah gajah angin yang sedang berlari dan melihat bahwa kepala dan tulang belakangnya yang besar telah terpisah dari tubuhnya dan akhirnya jatuh langsung ke tanah.
Darah mengucur deras dari tubuh yang terbelah dua oleh bilah es. Sebaliknya, raut wajah Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia menghunus pisau pendek Ruo Shui dari pinggangnya dan mulai mengeluarkan semua bagian tubuh Feng Xiang yang masih berguna, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik khusus yang tertutup rapat. Sambil mengeluarkan udara, Xiao Hong perlahan mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan memotong dari atas ke bawah. Kemudian, seberkas cahaya perlahan terbentuk di sepanjang ujung jari Xiao Hong, dan celah ruang penyimpanan muncul di depannya. Retakan ruang penyimpanan ini memiliki fungsi yang sama dengan rune sihir penyimpanan ruang roh giok yang diberikan Luo Xuening kepada Xiao Hong. Namun, ketika ia masih Grandmaster level 3, kapasitasnya terlalu kecil, sehingga Xiao Hong tidak pernah menggunakannya. Setelah naik ke Grandmaster level 4, kapasitasnya telah meningkat menjadi seukuran ruangan 10 meter persegi, yang dapat menampung cukup banyak barang. Xiao Hong dengan santai melemparkan keempat kantong plastik berisi material ke dalam layar, lalu mengabaikan mayat Feng Xiang dan terus bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh layar cahaya. Ia tampak ceroboh, tetapi sebenarnya, ia penuh kewaspadaan. Setelah berjalan sekitar 20 langkah, Xiao Hong samar-samar merasakan aura energi yang tidak biasa. Pada saat yang sama, ia melihat ke bawah dan melihat kristal merah seukuran mutiara berserakan di tanah. Sambil berjongkok sedikit, Xiao Hong dengan hati-hati mengambil segenggam tanah. Ia melihat bahwa tanah itu bercampur dengan kristal-kristal merah, seperti kerikil. Ia dengan hati-hati mengambil satu dan mengamatinya dengan latar cahaya di langit. Kristal bening itu memiliki lingkaran kuning samar. Ini batu pelangi, tapi besar sekali. Setelah beberapa saat mengidentifikasi, Xiao Hong mengenali materialnya. Faktanya, material ini sangat langka di Tiger Universe. Material ini dapat digunakan untuk membuat rune pertempuran, dan banyak selebritas suka memakainya sebagai bagian dari ornamen mewah mereka. Material ini dapat meningkatkan kekuatan dan meningkatkan level, menjadikannya material yang tak terbantahkan dan berharga. Saya hanya tidak menyangka akan ada begitu banyak di sini. Saat Xiao Hong menelusuri urat nadi itu, ia terkejut mendapati semakin banyak batu pelangi. Setelah berjalan 500 meter, Xiao Hong terkejut mendapati tidak ada apapun di bawah kakinya kecuali batu pelangi, yang sebesar telur angsa. Pada saat yang sama, Xiao Hong merasakan sensasi geli di energi internalnya yang terus-menerus bergejolak. Gelombang energi yang dipancarkan batu pelangi sangat merangsang energi internal Xiao Hong. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan Xiao Hong. Ketika Xiao Hong berjalan mengitari hutan dan sampai di kaki gunung, ia mendongak dan benar-benar terkejut. Di hadapan Xiao Hong, di salah satu sisi puncak gunung yang berbatu, tertanam sebuah batu pelangi raksasa di dalam gunung, tingginya 100 meter dan lebarnya lebih dari 20 meter, berwarna merah menyala. Ini, Xiao Hong mendongak ke batu pelangi raksasa di depannya, berdiri di sana tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan suara seperti itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah bongkahan batu pelangi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Bongkahan terbesar yang ditemukan sebelumnya hanya seukuran meja kantor, yang akhirnya diakuisisi oleh konsorsium berba-baru seharga 8 miliar koin emas dan akhirnya dipoles menjadi kursi untuk Qiao Jianing. Yang di depan kita berkali-kali lebih besar dari yang milik Qiao Jianing. Astaga, Xiao Hong mendesah dalam hati, kilatan samar terus bersinar dalam tatapannya yang tenang. Tanpa diragukan lagi, benda ini adalah harta karun yang mutlak. Bahkan ketika ia masih ratusan meter dari batu pelangi raksasa itu, Xiao Hong dapat merasakan fluktuasi energi yang menyerbu ke arahnya, memelihara kekuatan kendalinya dan seolah mendorong kekuatan kendali di dalam tubuhnya untuk meningkat sedikit demi sedikit. Saat ini, Xiao Hong yakin bahwa selama ia memasuki kondisi kultivasi, kekuatan kendali di dalam tubuhnya akan meningkat pesat. Namun, Xiao Hong tidak terburu-buru untuk berkultivasi saat ini masih banyak waktu. Dengan sedikit enggan, Xiao Hong melewati batu pelangi raksasa dan sekali lagi memasuki mode terbang rendah untuk menjelajahi gua binatang roh yang luas dan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Barang-barang yang dikumpulkan bisa berupa bahan-bahan yang diperlukan untuk mengolah rune magis atau barang-barang yang lebih umum seperti otak binatang roh. Semua barang ini diberikan kepada Bos Chen. Lagi pula, tempat ini ditemukan oleh Bos Chen, jadi tidak sopan jika tidak membalasnya. Alasan memilih materi yang relatif umum adalah untuk memastikan bahwa Ten Chen menghasilkan uang tanpa menarik perhatian, yang juga demi kebaikan Ten Chen sendiri. Tanpa disadari, hari sudah sore. Sepanjang perjalanan, Xiao Hong telah menemukan banyak hal baik, termasuk air pengendali roh yang sangat langka. Selain itu, ia juga memburu makhluk roh yang bermutasi.
Yang lebih penting, dengan kekuatan Xiao Hong, hampir tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya saat bepergian ke sini, dan dia bahkan merasa enggan untuk pergi. Melihat rune waktu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Menatap ke depan lagi, rune itu masih terbentang sejauh mata memandang. Bahkan Xiao Hong tidak tahu berapa bagian dari keseluruhan gua binatang roh yang telah ia jelajahi sebenarnya. Namun, perkiraan awalnya adalah luas gua binatang roh ini tidak kurang dari provinsi langit. Daerah seperti itu benar-benar mengerikan, memberikan kesan seperti gudang harta karun bawah tanah yang membentang sejauh mata memandang. Menghentikan langkahnya, Xiao Hong ingin terus menjelajah lebih jauh, karena ia hanya kekurangan satu bahan untuk membuat rune ibel untuk kultivasinya batu emas gelap. Jenis batu seperti ini bukanlah hal yang aneh di alam semesta Tiger, namun anehnya, banyak sekali harta karun langka di sini, tetapi tidak ada satupun yang merupakan batu emas gelap jenis ini, bahkan tidak ada sedikit pun jejaknya. Namun, karena keterbatasan waktu, Xiao Hong terpaksa berhenti mencari dan kembali, karena Bos Chen masih menunggu di pintu masuk gua. Terlebih lagi, ada banyak binatang roh di sini, dan berbagai gelombang kekuatan dan energi ada di mana-mana, sehingga mustahil untuk membuka celah spasial. Kalau semuanya gagal, aku akan mencoba peruntungan di pasar gelap. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang tak terduga, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah asalnya, melangkah cepat ke depan. Sepanjang perjalanan, mereka mengumpulkan sejumlah besar material dengan kecepatan tinggi untuk mengisi celah spasial. Ketika Xiao Hong kembali ke pintu masuk gua tempat asalnya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Saat kami keluar dari gua, yang kedalamannya 3.000 meter, suara berbagai binatang mulai memenuhi lembah yang sunyi. Di luar benar-benar gelap. Wang Wu telah menyalakan api unggun di pintu masuk gua. Bos Chen yang cemas menggosok-gosokkan kedua tangannya dan mondar-mandir di dekat api, alisnya berkerut khawatir. Sejak Xiao Hong memasuki gua binatang roh, hati Bos Chen selalu berdebar kencang. Memang, ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiao Hong. Alasannya, Xiao Hong tak diragukan lagi adalah sumber kekayaannya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Hong, impiannya untuk menjadi kaya akan hancur total. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran Tuan Chen semakin meningkat. Namun, pada saat itu, sebuah gerakan aneh tiba-tiba datang dari arah gua binatang roh. Saat berikutnya, Xiao Hong sudah memanjat keluar dari gua dan menutup gua dengan tanah dan rumput yang telah digalinya, menyegelnya. Melihat Bos Chen lagi, kecemasan di wajahnya telah memudar, digantikan oleh rasa gentar. Saya lega Tuan Su telah kembali dengan selamat. Saya penasaran bagaimana panen kali ini, apakah makhluk-makhluk roh di dalam sana ganas, tanya Bos Chen ragu-ragu, memaksakan senyum yang sangat tidak wajar di wajahnya. Kita bicarakan nanti saat kita kembali. Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu memberi isyarat kepada Wang Wu dan yang lainnya untuk memadamkan api unggun, menghapus semua jejak tangan manusia, lalu bersiap untuk pergi. Setengah jam kemudian, setelah Wang Wu dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan, Xiao Hong membuka celah spasial. Tanpa henti, ia kembali ke desa Sidong, lalu, di bawah naungan malam, langsung masuk ke halaman belakang rumah Bos Chen. Dinding di sini tingginya lebih dari 3 meter, membuatnya sangat terpencil. Bos Chen juga telah mengirim orang-orang kepercayaannya yang paling terpercaya untuk menjaga pintu masuk, sesuai instruksi Xiao Hong. Kalian harus mengerti bahwa apa yang dilakukan Bos Chen dan Xiao Hong bukanlah masalah kecil di kerajaan Sang Bang Zhenyi, penjualan barang-barang terkait pola perang tanpa izin. Jika ketahuan, mereka akan dipenjara setidaknya 10 tahun. Berjalan perlahan bersama Bos Chen ke tengah halaman, Xiao Hong, di bawah cahaya redup lampu berpola magis, perlahan membuka celah penyimpanan spasial dan mengeluarkan materi Bos Chen satu persatu. Ada 6 jenis otak binatang roh saja. Lalu ada empedu dari binatang roh mutan, otak dari binatang roh mutan, dan seterusnya. Berdiri di samping Xiao Hong, mata Bos Chen terbelalak saat dia menyaksikan Xiao Hong secara ajaib mengeluarkan satu demi satu kantong plastik, berisi rangkaian bahan biologis yang menakjubkan dan ramuan yang sangat berharga. Terutama empedu dari binatang roh yang bermutasi itu, yang pastinya tak ternilai harganya di Leng Qiuxing, belum lagi Xiao Hong telah mengeluarkan empedu yang cukup untuk 3 orang. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, sebuah bukit kecil, lebih tinggi dari manusia, telah terbentuk di hadapan Bos Chen. Benda-benda ini relatif umum di mata Xiao Hong, tetapi di mata Bos Chen, benda-benda ini tak diragukan lagi merupakan harta karun yang langka. Jika semua barang ini dapat dijual, maka Bos Chen niscaya akan menghasilkan banyak uang. Untuk sesaat, Tuan Chen merasa pusing dan hampir pingsan di tempat.
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa nilai yang dihasilkan oleh bahan-bahan binatang roh ini hampir lebih besar dari apa yang pernah diperolehnya selama hidupnya. Tanpa sadar, Bos Chen secara otomatis mengarahkan tatapan anehnya pada Xiao Hong, tergagap cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak dapat dipahami, wajahnya sudah memerah. Sebaliknya, Xiao Hong tetap tenang. Setelah memastikan sekali lagi bahwa semua yang ada di celah spasial itu miliknya, ia menutup celah itu dan berkata, suruh Wang Wu mengurus semua ini sesegera mungkin. Besok kita akan mengambil beberapa dan pergi ke pasar gelap. Aku juga butuh batu emas gelap, semoga kita bisa membelinya di sana. Setelah memberikan penjelasan singkat, Xiao Hong meninggalkan rumah Bos Chen dan, di bawah naungan malam, perlahan berjalan menuju rumah batunya sendiri. Pukul 10 malam ketika Xiao Hong akhirnya membuka pintu apartemennya. Namun, sesaat kemudian, raut wajah Xiao Hong sedikit berubah. Ia melihat lampu pola ajaib di ruang tamu masih menyala, dan Zhen Zhen memegang dagunya dengan kedua tangan. Wajah mungilnya yang cantik dipenuhi rasa kantuk dan ia tampak lesu. Makanan di depannya tampak seperti telah dipanaskan berulang kali. Melihat pemandangan ini, raut wajah Xiao Hong dipenuhi haru. Jelas, Zhen Zhen telah menunggu Xiao Hong kembali. Gelombang kehangatan tiba-tiba menggenang di hati Xiao Hong. Perasaan ini sama sekali tidak dikenalnya. Di sisi lain, ketika Zhen Zhen melihat Xiao Hong muncul, raut lelahnya langsung lenyap, digantikan oleh senyum gembira. Ia bangkit dan menghampiri Xiao Hong, berbicara dengan suara merdu dan jelas seperti kelinci kecil, Tuan rambut putih, Anda kembali. Sudah larut malam, kau masih bangun? Xiao Hong melirik Zhen Zhen dan berkata lembut, lalu menutup pintu di belakangnya dengan santai. Aku sudah menunggumu pulang. Aku tahu kamu sibuk di luar, tapi setidaknya kamu harus makan sesuatu yang hangat saat pulang nanti, kata Zhen Zhen sambil mengambil mangkuk nasi untuk menyajikan nasi Xiao Hong, lalu berlari ke dapur untuk menyiapkan teh hangat untuknya. Tidak perlu repot-repot, aku mau makan yang sederhana saja. Kamu juga bisa ikut makan bersamaku, kata Xiao Hong ke dapur, lalu mengambil sumpitnya dan mulai makan sendiri. Namun, Zhen Zhen tidak mendengarkan Xiao Hong. Tak lama kemudian, ia meletakkan secangkir teh hangat di samping Xiao Hong. Saya dengar dari penduduk desa bahwa minum secangkir teh setelah makan baik untuk kesehatan. Setelah makan enak, Xiao Hong yang sibuk sepanjang hari akhirnya merasa lega. Jangan terlalu sibuk, piringnya bisa dicuci besok, istirahatlah. Setelah berkata begitu, Xiao Hong mendorong pintu dan masuk ke ruang kerjanya. Tanpa henti, ia membuka celah spasial dan mengeluarkan sisa bahan satu persatu, yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian, Xiao Hong menggunakan alat pembuat pola untuk memproses bahan-bahan di tangannya satu persatu, menyegel dan mengawetkan apa yang perlu disegel, dan menggiling apa yang perlu digiling. Baru pada pukul 2 pagi Xiao Hong selesai memproses semua bahan, memasukkannya ke dalam tabung reaksi dengan berbagai ukuran, lalu menatanya dengan rapi di lemari penyimpanan di rak buku dan menguncinya. Sedangkan untuk sisa sampahnya, Xiao Hong menggunakan kekuatan Grandmaster level 4-nya untuk membakar semuanya menjadi bubuk pada suhu tinggi, yang kemudian dikubur di bawah tanah sebagai pupuk untuk bunga Zhen Zhen. Bagi Xiao Hong, satu-satunya material yang dibutuhkan untuk membuat rune kultivasi guna mengendalikan binatang buas adalah batu pelangi raksasa yang ditemukan di gua binatang buas roh, yang pasti akan memberikan bantuan tak terbatas untuk peningkatan berikutnya. Semuanya tampak berkembang ke arah yang positif. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Setelah sarapan cepat, Xiao Hong mengambil tas selempang dan langsung menuruni gunung menuju rumah Bos Chen. Kini, dengan topi kaki dan kacamata besarnya, sulit untuk mengaitkan Xiao Hong dengan Raja Lord Daeron. Ia tampak seperti seorang sarjana tua yang sangat sederhana, terutama dengan tas selempang itu, yang membuatnya tampak semakin sederhana. Setibanya di rumah Tuan Chen tampak sangat lesu, kecuali matanya yang bersinar terang bak bola lampu. Ia hampir tidak tidur semalaman dan masih sangat bersemangat. Hanya memikirkan berapa banyak koin emas yang dapat ditukar dengan bahan-bahan itu saja membuat darah Bos Chen mengalir deras dan pandangannya kabur. Meski begitu, saat Bos Chen melihat Xiao Hong, dia tetap memperlihatkan ekspresi hormat dan terus membungkuk serta mengikis di depan Xiao Hong. Bahkan para penjaga gerbang yang berdiri di dekatnya pun tak percaya ketika melihat bos mereka seperti ini. Mereka masih ingat betul bagaimana bos mereka saat Xiao Hong pertama kali datang, tapi sekarang ia bertingkah seperti cucu. Bos Chen, bagaimana barangnya? Tanya Xiao Hong dengan suara pelan saat dia mendekati pintu kamar Bos Chen. Wang Wu sibuk sampai larut malam tadi dan sudah menyelesaikan sebagian besarnya. Bos Chen melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, lalu membawa Xiao Hong ke ruang kerjanya, di mana seperangkat meja dan kursi baru telah dipasang.
Saat membuka laci, Bos Chen membuka kotak kayu yang berisi lebih dari 20 jenis bahan untuk membuat rune pertempuran, bersama dengan empedu dari 3 binatang roh yang bermutasi. Perkiraan awal menunjukkan bahwa ucapan selamat yang ada di dalam kotak logam ini saja bernilai lebih dari 5.000 koin emas. Di pasar gelap, harganya tidak dapat diprediksi. Xiao Hong dengan lembut membelai bahan-bahan itu, dan akhirnya mengeluarkan sebotol kecil empedu dari binatang roh yang bermutasi, dan menyerahkannya kepada Wang Wu. Wang Wu, kamu sibuk semalaman, pasti berat untukmu. Ini, ambillah, kata Xiao Hong dengan tenang. Berdiri di dekat pintu, Wang Wu mendengar kata-kata ini dan melihat Xiao Hong memberinya sebotol empedu dari binatang roh mutan. Ekspresi penuh harapnya langsung berubah. Tak seorang pun lebih mengerti daripada Wang Wu apa arti empedu dari binatang roh mutan itu kesempatan untuk menjadi penjinak. Di mata Xiao Hong, sang kusir tak lagi layak disebut, tetapi di mata Wang Wu, dan di mata orang-orang Leng Qiuxing, itu adalah mimpi yang mutlak. Tanpa sadar, wajah Wang Wu dipenuhi haru, dan ia sangat berterima kasih atas kemurahan hati Xiao Hong. Perlu diketahui, barang-barang ini lebih merupakan hadiah dari Xiao Hong daripada dari Bos Chen. Terima kasih banyak, Tuan Su, atas kemurahan hati Anda. Mulai sekarang, saya, Wang Wu, bersedia melayani Anda seperti guk-guk atau kuda, kata Wang Wu dengan suara sedikit gemetar. Bukan masalah besar melayani seperti guk-guk atau kuda inilah yang pantas kau dapatkan, jawab Xiao Hong dengan tenang. Xiao Hong sendiri sadar betul bahwa sekarang bukan saatnya meraup untung dalam diam. Setelah beberapa orang mengetahuinya, hanya ada satu cara untuk membuat mereka tetap setia memberi mereka makan semua. Jika mereka tidak cukup diberi makan, maka singkirkan mereka. Kalau kamu bisa mencapai level 10 skill apprentice taming, aku juga bisa membuatkan rune sihir yang dibutuhkan untuk peningkatan itu untukmu. Selama aku di sini, dan selama kamu tekun, aku jamin kamu akan menjadi seorang tamer, atau bahkan master tamer. Xiao Hong melirik Wang Wu sekilas lalu berkata. Melihat Wang Wu lagi, dia sudah diliputi rasa terima kasih dan sanjungan. Tuan Chen, yang berdiri di samping, tidak banyak bicara. Meskipun Xiao Hong telah mengeluarkan material paling berharga di antara mereka, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lagi pula, material-material ini dikumpulkan oleh Xiao Hong, dan Xiao Hong telah memberikannya kepada orang-orangnya. Tuan Chen yang cerdik tentu saja memahami niat Xiao Hong. Aku tidak akan mengambil sepeser pun dari penjualan material ini. Aku hanya berharap Bos Chen bisa membantuku mendapatkan batu emas gelap, kata Xiao Hong sambil menutup kotak kayu itu. Bagaimana ini bisa terjadi mendengar ini? Bos Chen merasa sedikit malu, menggosok-gosokkan kedua tangannya, tetapi tidak menolak. Baiklah, kita selesaikan saja. Setelah berkata begitu, Xiao Hong menyerahkan kotak kayu itu kepada Bos Chen lalu memberi isyarat agar Bos Chen berangkat. Sesaat kemudian, Xiao Hong, Bos Chen, dan yang lainnya telah memasuki kereta binatang roh. Kemudian, Xiao Hong memberi isyarat kepada putra sulungnya untuk berangkat. Duduk di kereta binatang roh, Bos Chen, memegang kotak kayu, sudah tampak gelisah. Membayangkan situasi di pasar gelap saja sudah membuatnya, seorang pemilik usaha kecil, merasa sedikit takut. Tuan Chen, tak perlu gugup begitu. Aku di sini. Semuanya akan berjalan lancar, kata Xiao Hong lembut, bersandar di jok kulit kereta binatang roh. Mendengar Xiao Hong berkata demikian, raut wajah Bos Chen berubah sedikit, dan dia berpikir dalam hati ya, dengan dukungan Grandmaster level 3 atau lebih, apa yang perlu ditakutkan. Tapi kemudian saya berpikir lagi, asal-usul Xiao Hong tidak diketahui, dan seorang Grandmaster level 3 hanyalah Tong Mesiu siapa yang tahu hal-hal dahsyat apa yang mungkin terjadi mungkin medan perang akan dipenuhi mayat. Tuan Su, kita sudah sampai. Jangan terlalu mencolok. Kita di sini untuk mencari uang, bukan untuk membasmi orang, kata Bos Chen hati-hati, menatap Xiao Hong dengan tatapan memohon. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Xiao Hong lembut, sambil melirik sedikit keluar jendela. Tepat saat Xiao Hong dan Bos Chen tengah mengobrol santai, kereta binatang roh berjalan melalui jalan setapak hutan yang relatif sepi dan perlahan memasuki kota Xiaolong. Di mata Xiao Hong, seluruh kota Xiaolong sama sekali tidak makmur, bahkan setingkat di bawah kota Taiwu, yang sebelumnya dipimpin Xiao Hong. Di jalan-jalan, hanya ada sedikit kendaraan berpola magis kebanyakan adalah kereta binatang roh atau kereta kuda yang relatif murah, yang memberikan gambaran tentang kemakmuran kota. Kota ini hampir tidak memiliki gedung pencakar langit. Gedung tertingginya hanya sekitar 20 lantai. Tuan Chen, yang berdiri di samping, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang.
Ia melihat jam dan berkata, sudah jam 9 pagi. Pasar gelap seharusnya sudah buka sekarang. Saat kereta binatang roh milik Xiao Hong dan Bos Chen melaju di jalan, kereta itu segera berhenti di depan sebuah bangunan besar setinggi 15 lantai. Sebuah tanda besar yang menarik perhatian tergantung di pintu masuk toko serba ada Xiaolong. Tuan Su, ini dia, kata Bos Chen kepada Xiao Hong, lalu dengan hati-hati membuka pintu mobil. Saya melirik ke arah toko serba ada itu, lalu ke area di sekitarnya. Orang-orang berlalu lalang. Ini mungkin area tersibuk di kota Xiaolong. Menempatkan pasar gelap di sini rasanya tidak benar, ya Xiao Hong melihat sekeliling dan bertanya. Apa masalahnya di sini? Asal punya uang dan bisa menyuap orang-orang penting, tidak ada yang mustahil, meskipun kaisar jauh, kata Bos Chen sambil memegang kotak kayu. Setelah itu, Xiao Hong tidak banyak bicara. Ia sedikit menurunkan pinggiran topinya dan mengikuti Bos Chen masuk ke dalam toko serba ada. Toko itu dipenuhi dengan beragam barang yang memukau, termasuk perhiasan indah, serta berbagai macam pakaian dan pernak-pernik. Orang-orang datang dan pergi silih berganti, membuat toko itu tampak sangat ramai. Melihat sekeliling, Tuan Chen tidak berminat untuk melihat-lihat dan langsung menaiki tangga ke lantai 6. Sesampainya di lantai 6, suasana glamor dan ramai yang sebelumnya terasa lenyap, digantikan oleh cahaya redup dan suasana mencekam yang tak terlukiskan. Di atas tangga lantai 6, terdapat papan bertuliskan area kantor, pelanggan dilarang masuk. Di kedua sisi tangga di lantai 6 berdiri dua petugas yang berpakaian rapi tetapi bermata dingin, kaki mereka sedikit terbuka, tangan di belakang punggung, dan mata menatap lurus ke depan. Saat melihat Tuan Chen mendekat, kedua petugas itu serentak mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Maaf, ini area perkantoran, mohon jangan masuk tanpa izin. Jika Anda ingin berbelanja, silakan turun, kata kedua petugas itu dengan sopan. Namun, berdiri di belakang Bos Chen, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas dari tangan petugas itu bahwa jari-jarinya sangat kuat dan matanya cerah, yang menunjukkan bahwa dia setidaknya adalah orang setingkat pengemudi. Saya di sini untuk mengantar barang. Bos Chen melirik dua orang di depannya dan berkata dengan sopan. Lalu ia mengeluarkan daftar pengiriman untuk toko serba ada Xiaolong. Namun, tidak seperti daftar pengiriman biasa, tulisan di atasnya berwarna merah. Ketanyaannya, ini hanya tiket pasar gelap. Saat melihat tanda ini, dan memperhatikan ekspresi petugas yang sebelumnya penuh hormat, nadanya berubah sedikit dingin, meskipun dia tidak menurunkan lengannya. Sesuai aturan, satu tiket hanya boleh untuk 4 orang. Sepertinya Anda punya 1 orang tambahan. Petugas itu melirik ke 5 orang di depannya dan berkata dengan suara rendah. Tuan Chen tentu saja mengerti apa maksudnya petugas akan mencari kesalahan pada siapapun yang ingin melewati pintu ini. Tuan-tuan, saya harap Anda bisa bermurah hati. Barang-barang yang saya bawa cukup berharga, dan dengan adanya orang tambahan, semuanya akan lebih aman, bukan ini sedikit tanda terima kasih saya, kata Bos Chen sambil tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan 2 koin emas dari kantong uangnya dan menyerahkannya kepada kedua petugas. Ini pengecualian sekali saja, silakan masuk. Petugas itu memasukkan koin emas ke sakunya dan perlahan menurunkan lengannya. Kemudian, sambil menatap ke arah Bos Chen, dia membungkuk sedikit kepada kedua petugas itu, lalu dengan hati-hati melewati mereka dan menuntun Xiao Hong dan yang lainnya melewati pintu kayu besar. Saat Xiao Hong dan yang lainnya melewati pintu kayu, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Di dalam, tampak kacau balau, dipenuhi berbagai macam orang. Setiap orang memasang ekspresi serius, mata mereka sedingin es, dan mereka semua tampak sangat waspada. Puntung rokok dan botol berserakan di tanah, dan udara dipenuhi bau campuran tembakau dan alkohol. Di antara koridor dan aula yang luas, hampir tidak ada barang yang terlihat. Sesekali, terlihat orang-orang seperti Tuan Chen, membawa koper dan bergegas lewat. Jangan tertipu oleh penampilannya yang agak kacau, aku sudah memeriksanya, dan di sini benar-benar aman. Jika ada masalah dalam radius 10 km setelah kamu menerima barang, pasar gelap akan bertanggung jawab penuh, kata Bos Chen dengan suara rendah. Ia kemudian memasuki aula besar dan menyewa kamar seharga 1 koin emas. Saat memasuki ruangan, yang luasnya hanya sekitar 20 meter persegi dan dibatasi penggunaan 2 jam, harganya cukup mahal untuk tingkat ekonomi Xiaolong Cheng. Duduk di sofa lusuh, aku menatap Bos Chen lagi. Dia sudah mengambil rune sihir informasi di atas meja dan dengan canggung memasukkan daftar material yang akan dijualnya, tanpa menyebutkan harganya. Materi yang terkait dengan transaksi ini akan segera dicatat dalam basis data informasi inti pasar gelap,
dan siapapun yang memasuki pasar gelap dapat melihatnya. Tak lama setelah Tuan Chen selesai mengetik, terdengar dua ketukan di pintu. Tak lama kemudian, seorang pria jangkung dan tegap berwajah garang masuk perlahan. Bahunya yang terbuka dipenuhi tato warna-warni, dan ia sedang menggigit setengah tusuk gigi. Pria itu tidak berbicara. Ia perlahan duduk di sofa di hadapannya, melirik Tuan Chen, mengambil secari kertas dari meja kopi, menuliskan satu baris di atasnya, menyodorkannya kepada Tuan Chen, lalu pergi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Catatan itu hanya berisi beberapa kata empedu binatang roh yang bermutasi, 1200 emas, kamar nomor 6. Selama 1 jam berikutnya, satu demi satu orang memasuki ruangan Xiao Hong, menanyakan barang dan harga, meninggalkan informasi kontak mereka, dan kemudian pergi. Saat ini, Bos Chen sudah memiliki lebih dari 20 penawaran. Barang yang paling populer tidak diragukan lagi adalah empedu binatang roh bermutasi, yang telah menerima penawaran dari 5 orang, dengan penawaran tertinggi mencapai 1.500 emas. Tuan Su, apa pendapatmu tentangku sekarang? Bos Chen melirik Xiao Hong, ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Cari harga terbaik dan jual sebagian dulu, kata Xiao Hong sambil membolak-balik daftar dan memilih beberapa barang. Beberapa barang ini saja bernilai lebih dari 5.000 koin emas. Dimengerti? Jawab Bos Chen, lalu sambil membawa kotak itu, berjalan keluar ditemani Wang Wu. Xiao Hong tidak memulai. Ia malah mengambil rune sihir informasi dan mulai mencari batu emas gelap yang diinginkannya. Namun, ia mendapati harga batu emas gelap terus meroket. Batu emas gelap yang sebelumnya berharga 10 koin emas kini melonjak menjadi 50 koin emas, nilainya meningkat 5 kali lipat. Meski begitu, hanya ada sedikit yang dijual. Anda akhirnya menemukannya, tetapi saat berikutnya sudah dibeli oleh orang lain. Sekitar setengah jam kemudian, Tuan Chen kembali, tampak berseri-seri dan wajahnya memerah. Ia membuka kotak kayu itu, dan tak hanya menemukan koin emas berkilauan, tetapi juga selusin token penyimpanan emas, dengan total 5.100 koin emas. Jujur saja, Ten Chen belum pernah melihat begitu banyak koin emas sepanjang hidupnya. Tuan Su, lihat, kita kaya sekarang. Bos Chen duduk di sebelah Xiao Hong, matanya berbinar, dan berkata kepada Xiao Hong. Sebaliknya, Xiao Hong tetap tidak tertarik, sama sekali tidak menunjukkan minat pada sejumlah besar koin emas di hadapannya. Beberapa ribu koin emas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan biaya pembuatan satu rune sihir. Aku butuh batu emas gelap sekarang. Pikirkan cara untuk mendapatkan satu untukku. Xiao Hong perlahan menutup kotak logam itu dan berkata kepada Bos Chen kata demi kata. Tidak masalah, jawab Bos Chen berulang kali. Ia kemudian mengambil rune sihir informasi di sampingnya dan mencarinya. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bahwa di antara daftar material yang begitu banyak, tidak ada satupun batu emas gelap yang ditemukan. Ini, bagaimana mungkin? Bos Chen sedikit tercengang. Baru beberapa hari yang lalu, dia pergi ke pasar gelap dan melihat batu-batu emas gelap ada di mana-mana. Bagaimana bisa semuanya menghilang begitu saja? Tak berdaya, Tuan Chen tak punya pilihan selain memanggil seorang staf dari pintu dan bertanya, maaf, kemana perginya semua batu emas gelap yang diperdagangkan di sini? Tuan, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi satu-satunya tambang batu emas gelap Leng Qiuxing telah diambil alih secara paksa oleh pemerintah Leng Qiuxing dan berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Sangat sulit untuk mengedarkannya lagi. Jika Anda ingin mendapatkannya, hanya ada satu cara, pergilah ke balai lelang di lantai atas. Konon ada sepotong batu emas gelap berkualitas tinggi yang dijual di sana, tetapi harganya jauh lebih tinggi, dan batu emas gelap sekarang sangat diminati. Jawab staf itu, kata demi kata, sebelum berbalik dan pergi. Mendengar ini, Bos Chen agak terkejut. Pemerintah memang biasa mengendalikan tambang di negeri Sangbang Zenyi, tetapi kali ini sungguh disayangkan. Tak berdaya, Bos Chen berbalik dan menatap Xiao Hong. Ia sudah bertekad kali ini, ia akan membantu Xiao Hong mendapatkan batu emas gelap itu apapun yang terjadi, bahkan jika harganya beberapa ribu emas. Ayo kita ke atas dan melihat-lihat, kata Xiao Hong kepada Bos Chen, lalu memimpin Bos Chen dan pengawalnya ke atas menuju rumah lelang, meninggalkan Wang Wu dan Tuan Muda Chen untuk melanjutkan menjual barang-barang yang tersisa. Setelah menuruni tangga menuju area lelang, suasananya sedikit lebih sepi daripada 2 lantai di bawahnya. Di lorong-lorong terdapat berbagai ruang lelang, yang masing-masing tidak terlalu besar, umumnya hanya mampu menampung sekitar 100 orang. Hal ini tidak mengherankan, karena balai lelang yang disebut-sebut itu bersifat curang dan tentu saja tidak mungkin sebesar konsorsium lainnya.
Setiap rumah lelang memiliki tanda yang menunjukkan barang yang akan dilelang berikutnya. Tak lama kemudian, Xiao Hong melihat di papan nama balai lelang nomor 3 bahwa barang yang akan dilelang adalah batu emas gelap, seukuran telur angsa, dengan kemurnian yang sangat tinggi. Padahal, dulu batu emas gelap tidak akan pernah sampai di balai lelang. Namun, kini situasinya berbeda. Batu emas gelap telah menjadi barang langka. Tidak mengherankan bahwa kekayaan bersihnya telah meroket beberapa tingkat. Tanpa ragu, Xiao Hong memberi isyarat kepada Bos Chen untuk masuk terlebih dahulu, dan mereka memasuki aula lelang satu persatu. Seluruh aula lelang tampak seperti ruang kelas besar, dengan podium dan deretan kursi logam berantakan di bawahnya, serta puntung rokok berserakan di lantai, tanpa ada yang membersihkan. Ada lebih dari selusin orang dari berbagai latar belakang duduk di sana. Melihat Bos Chen telah memimpin beberapa orang masuk dan duduk di belakang, belasan orang itu hanya meliriknya sebentar sebelum mengabaikannya. Mengingat status Bos Chen saat ini, dia benar-benar bukan tandingan mereka. Baik Bos Chen maupun Xiao Hong tidak terlalu memperhatikan hal ini, apa yang mereka butuhkan adalah batu emas gelap, bukan status atau rasa hormat apapun. Setelah menunggu sekitar 10 menit, seorang juru lelang yang sangat tidak profesional mengeluarkan batu emas gelap berkualitas tinggi seukuran telur angsa dan membacakan naskah juru lelang barang ketiga untuk dilelang, batu emas gelap, harga awal 500 emas. Mendengar hal ini, orang yang duduk di depan, yang tampak tidak melakukan apapun, mulai bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, batu emas gelap yang harganya 10 koin emas di pasaran sudah naik menjadi 500 koin emas, apa bedanya ini dengan perampokan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Cucu-cucu dari lembaga penelitian inti di kerajaan Sangbang Zenyi baru saja menemukan bahwa batu emas gelap bisa digunakan sebagai material rune pertempuran. Bukan hanya di sini, di planet lain pun sama. Semua tambang emas gelap dikendalikan oleh pemerintah. Sangat sulit untuk mendapatkan satu pun. Tapi tidak akan lama lagi keadaan akan membaik setelah kita menemukan jalan masuk. Orang-orang di depan mulai berbicara di antara mereka sendiri, wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi yang lebih dari itu, ada rasa pasrah bahwa mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Melihat ini, ekspresi Bos Chen tidak banyak berubah. Dulu, 500 koin emas hampir membuatnya bangkrut, tetapi sekarang, dengan lebih dari 5.000 koin emas di dalam kotak, ia tentu saja merasa lebih percaya diri. Singkatnya, ia bertekad untuk mendapatkan batu emas gelap ini apapun yang terjadi. Baiklah, mari kita mulai lelangnya. Juru lelang amatir itu sedikit mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi. Melihat Bos Chen yang tidak punya pengalaman dengan ini, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, 510 emas. Mendengar hal itu, orang-orang yang duduk di depan mereka sedikit mengubah ekspresi mereka, menoleh untuk melihat, dan bergumam dalam hati, aku tidak menyangka ada orang sebodoh itu. Akan tetapi, orang-orang ini tidak berniat bersaing dengan Tuan Chen, si bodoh ini. Mereka hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Ada yang menawar lagi, kalau tidak, harganya 510 emas per penawaran, kata juru lelang perlahan, sambil melirik pemandangan kacau di hadapannya. 600 emas. Tepat ketika semua orang mengira transaksi batu emas gelap telah selesai, sebuah suara kasar tiba-tiba memasuki aula lelang. Kemudian, sambil melihat keluar aula lelang, seorang pria jangkung dan tegap berkacamata berbingkai emas perlahan masuk. Dilihat dari tinggi badannya, tingginya setidaknya 190 cm. Di belakangnya, 7 atau 8 bawahan mengikuti, masing-masing dengan tatapan tajam. Melihat pria jangkung dan kekar itu didorong masuk ke ruangan bak raksasa, orang-orang yang duduk di barisan depan tak kuasa menahan semburat ketakutan di wajah mereka. Mereka tentu mengenali pria ini, orang-orang di sini biasa memanggilnya beruang besi. Konon, ia sangat berkuasa di daerah itu, dengan 7 atau 8 pensiunan prajurit di bawah komandonya dan ratusan lainnya. Tak seorang pun berani memprovokasinya dengan mudah. Iron Bear sendiri memiliki kekuatan seorang pengemudi level 4. Tanpa banyak bicara, beruang besi yang tinggi dan tegap itu langsung duduk di kursi besi, tubuhnya yang besar berderit di atas besi. Di belakangnya, 8 bawahannya berdiri berjajar, tangan disilangkan, memancarkan aura dominasi. Sedangkan Tai Xiong, Bos Chen, yang awalnya pedagang kecil yang jujur, hampir tidak tahu apa-apa. Ia fokus mendapatkan batu emas gelap untuk Xiao Hong. Ketika melihat seseorang menawar 600 emas, ia segera mengangkat tangan dan berkata, 610 emas. Mendengar tawaran Bos Chen lagi, beruang besi, yang duduk tegak di kursi besinya, sedikit mengalihkan pandangannya, semburat ketidaksenangan terpancar di wajahnya. Ia memelototi Bos Chen,
wajahnya sudah menunjukkan ketidaksenangan, sedikit lengkungan di sudut mulutnya memperlihatkan kilatan dingin. Kemudian, ia mengangkat lengannya yang besar sekali lagi dan berkata dengan nada muram, 700 emas. 710 emas. Bos Chen mengangkat tangannya lagi dan berkata cepat. Dia sudah memutuskan bahwa selama nilainya di bawah 2000 emas, dia akan mencobanya. Orang pembawa sial, apa kau mencari kematian? Salah satu bawahan Tai Xiong tak kuasa menahan diri lagi dan hendak melangkah maju untuk memberi pelajaran pada Bos Chen. Hei, beruang besi, kendalikan anak buahmu. Ini balai lelang, bukan arena bela diri. Uang yang berbicara di sini. Juru lelang melirik beruang besi perlahan dan berkata lembut. Jelas, Iron Bear agak waspada terhadap dukungan besar-besaran dari pasar gelap. Setelah melambaikan tangan kepada bawahannya untuk meredam amarahnya, ia mengangkat tangannya lagi 800 emas. Orang-orang yang duduk di barisan depan, melihat pemandangan ini, semua menutup mulut dan bahkan tidak berani bernapas. Sejauh ini, di pasar gelap ini, hanya sedikit orang yang berani melawan Iron Bear. Jika mereka membuat Iron Bear marah, bos kecil itu mungkin akan mendapat masalah besar. Menghadapi situasi ini, meskipun Tuan Chen memiliki beberapa keraguan, dia tetap ingin mengambil risiko dan terus menawar, mengesampingkan semua hal lainnya, dan mendapatkan batu emas gelap terlebih dahulu. Akan tetapi, saat Tuan Chen hendak mengangkat tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Hong perlahan-lahan mengulurkan tangan dan menekan lengan Tuan Chen, niatnya sangat jelas. Tuan Su, apa yang terjadi? Bos Chen agak bingung mengapa Xiao Hong memilih untuk menyerah. Aku hanya tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, kata Xiao Hong dengan tenang. Apa yang harus kita lakukan dengan batu emas gelap, tanya Bos Chen dengan suara rendah. Mari kita selesaikan ini dengan cara yang lebih halus, kata Xiao Hong sambil menatap lurus ke depan dan dengan lembut membetulkan kacamatanya. Apakah ada orang lain yang menawar 800 emas? Tepat saat itu, juru lelang berbicara sambil melihat sekeliling. Tuan Chen tidak mengangkat tangannya lagi. Kalau begitu, dengan ini saya umumkan bahwa batu emas gelap kualitas terbaik ini dijual seharga 800 koin emas, bayar di tempat. Sebaliknya, Tai Xiong melirik Bos Chen dengan jijik, lalu menatap bawahannya dengan pandangan penuh arti. Saat berikutnya, salah satu bawahan datang ke panggung lelang dengan 2 token penyimpanan emas, menyerahkan koin emas di satu tangan dan batu emas gelap di tangan lainnya. Setelah transaksi selesai, Tai Xiong tidak berlama-lama. Ia perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu. Sesampainya di pintu, ia melirik Bos Chen dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan marah, kau beruntung tahu apa yang terbaik untukmu. Percayalah, jika kau berani menawar lagi, aku akan membasmimu begitu kita pergi. Setelah mengatakan ini, Tai Xiong berbalik dan berjalan pergi. Duduk di kursinya, Bos Chen tampak lesu dan sedikit takut. Xiao Hong, yang berdiri di sampingnya, tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Ia kemudian perlahan berdiri, memberi isyarat agar Bos Chen pergi. Kembali di ruang penjualan di lantai bawah, orang-orang masih berbondong-bondong datang untuk menawar harga. Namun, Tuan Chen merasa bahwa ia tidak membantu Xiao Hong membeli batu emas gelap, dan ia bahkan lebih khawatir Tai Xiong akan menyusahkannya di masa mendatang. Duduk di samping, Xiao Hong terdiam selama setengah jam penuh sebelum akhirnya mengambil rune sihir waktu, meliriknya, lalu perlahan berdiri. Ia berkata kepada Bos Chen, aku mau ke kamar kecil. 720